Bab 1281, Masa Lalu. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan terhadap Song Junwan. Dia tahu bahwa dia benar. Jika Eternal Immortal Domains dihancurkan, maka mempertimbangkan seberapa kuat renegade mortal itu, dia tidak akan kesulitan menemukan kipas yang berharga keluar dalam kehampaan. Dan mengingat bahwa daunnya adalah untuk menghancurkan segalanya dan tidak meninggalkan apapun, orang-orang yang ada di kipas pasti tidak akan diizinkan untuk melarikan diri. Jika renegade mortal tidak disegel di tempat di luar domain abadi-abadi, maka versi kipas yang rusak tidak akan terus ada. Bahkan dunia jam pasir akan hancur. Satu-satunya yang bisa kita lakukan, kata Zhou Zimo, adalah menghabiskan waktu satu sama lain sebelum saat terakhir tiba. Bai Xiaochun, ada tempat yang ingin kami ajak untuk Anda. Baik dia dan Hou Xiaomei tersenyum ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Kehangatan menggelegak di dalam hatinya ketika dia melihat kembali mitra-mitra Daoisnya. Dia akan menghargai momen-momen ini, karena dia tahu bahwa waktu adalah esensi. Paling-paling, dia bisa menghabiskan beberapa hari dengan orang-orang yang dia cintai. Setelah itu, ia harus pergi ke meditasi terpencil untuk mengerjakan terobosannya. Tempat apa? Tanyanya, tersenyum. Tanpa sepengetahuannya, Song Junwan, Zhou Zimo, Hou Xiaomei dan Gong Sun Waner telah menyiapkan tempat khususnya bagi orang-orang dari alam Heavenspan. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Bai Xiaochun mengirimkan akal ilahinya, dan menemukan bahwa ada orang lain yang hadir. Raja Hantu Raksasa, Grand Heaven Master, Li Qinghou, Stream Spirit Patriarch, Zhang Fati Besar, Su Baochai, Master Dewa Diviner, dan bahkan Bruiser ada di sana. Senyum di wajah mereka hanya memicu rasa ingin tahu Bai Xiaochun. Bersama-sama, mereka meninggalkan Ark Emperor City dan melakukan perjalanan ke lokasi di perbatasan negara. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Bai Xiaochun terus akal ilahi menyapu di depannya. Akhirnya, itu terkunci pada sesuatu yang menyebabkan dia menggigil, dan jantungnya berdebar. Dengan mata melebar, dia memandang semua orang yang datang untuk menemaninya. Kalian. Dia hampir tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Di sana, di kejauhan, adalah sebuah prefektur yang kira-kira seukuran mantan Realm Heavenspan. Sebelumnya, itu kosong, tapi sekarang itu berisi 4 sungai. Sungai-sungai menyebar dari lokasi pusat, yang dipenuhi dengan air laut. Meskipun sedikit lebih dari sebuah danau, sebenarnya ukurannya hampir sama dengan Laut Heavenspan di masa lalu. Sekte menutupi tepian sungai, dan ada juga tembok besar, yang di atasnya adalah bekas Ark Emperor City. Mengejutkan, dia melihat Realm Heavenspan. Jelas, banyak pekerjaan dan upaya telah dilakukan untuk mengubah prefektur ini, dan membuat setiap aspeknya sama dengan Realm Heavenspan. Bai Xiaochun sudah merasa sangat terguncang. Tentu saja, perasaan ilahinya telah lama mencapai titik untuk dapat memenuhi seluruh domain abadi-abadi. Tetapi perhatiannya belum terfokus dan dia tidak memperhatikan prefektur ini. Dan ada banyak peristiwa penting sejak dia kembali. Oleh karena itu, hanya pada saat inilah dia menyadari apa yang telah dilakukan rakyatnya belakangan ini. Ketika Grand Heaven Master melihat keterkejutan Bai Xiaochun, dia terkekeh. Yang mulia, Anda berada dalam meditasi terpencil selama bertahun-tahun, dan permaisuri Anda datang untuk merindukan rumah mereka. Saya juga. Karena itu, saya mengambilnya sendiri untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang di Heavenspan. Bersama-sama, kami menjelajahi kenangan kami, dan membangun tempat ini berdasarkan pada mereka. Saya berharap bahwa itu akan menjadi suara harapan bagi kita dari alam Heavenspan. Kita tidak lagi merasa seperti orang asing di negeri asing. Di sini, kami bisa merasa seperti berada di rumah, dan bisa mengingat kembali masa lalu. Sayangnya, setelah pembangunan selesai, serangkaian peristiwa tak terduga terjadi, dan kami tidak pernah punya waktu untuk melaporkan masalah ini kepada Anda, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami tidak pernah membukanya untuk umum. Menggenggam tangan, Grand Heaven Master membungkuk pada Bai Xiaochun. Emosi Bai Xiaochun mengherankan saat dia mengingat kembali masa lalu. Tiba-tiba, itu seperti pintu ke masa lalu telah dibuka tepat di depannya. Besar, luar biasa.
Tertawa dengan sepenuh hati, ia terbang maju dan memasuki prefektur, diikuti oleh semua orang, yang matanya berkedip-kedip dengan kenangan dan emosi. Saat Bai Xiaochun melakukan perjalanan melalui Heavenspan Realm baru, hatinya melonjak karena kegembiraan. Tak lama, dia berada di wilayah Heavenspan Timur, dan tempat pertama yang dia kunjungi adalah Gunung Hut. Terlihat kurang lebih bagaimana dia mengingatnya. Bahkan ada sebuah desa kecil di kaki gunung, dengan rumah seperti rumahnya sendiri. Di puncak Gunung Hut, dia memejamkan mata dan tenggelam dalam ingatannya, diapit oleh semua teman dan keluarganya. Akhirnya, dia membuka matanya, dan senyum yang sama muncul di wajahnya yang sering muncul di sana ketika dia masih muda. Aku tidak yakin apakah kalian semua tahu, dia memulai dengan lembut, tapi ini sebenarnya di mana aku bergabung dengan Spirit Stream Sect. Ayah saya memberi saya sebatang dupa dan memberitahu saya bahwa jika saya menyalakannya, seorang yang kekal akan datang membawa saya pergi. Satu-satunya hal adalah, setiap kali aku menyalakan dupa petir akan jatuh, yang sangat membuatku takut sehingga aku langsung menyerah. Baru pada ke-13 kalinya saya mengertakkan gigi, menyalakan dupa, dan menerangi petir. Dan itu, adalah ketika saya bertemu Paman Li. Dengan itu, dia memandang Li Qinghou, seperti dia memandang ayahnya sendiri. Li Qinghou sudah tua sekarang, dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia tersenyum, namun, di dalam hatinya, dia mendesah secara emosional. Itu benar, kau pang kecil, katanya. Kamu menyalakan dupa itu berulang-ulang, dan aku tidak pernah bisa mendapatkan lebih dari setengah jalan sebelum kamu menyerah. Akhirnya, saya memutuskan bahwa ketika saya menemukan Anda, saya akan meronta-ronta Anda dengan baik. Petik 2. Bai Xiaochun berdeham karena malu. Tidak perlu membahas bagian itu, Paman Li. Song Junwan, Hou Xiaomei, dan semua orang tersenyum ketika mereka mendengar dialog. Bagaimanapun, gunung ini dibangun berdasarkan ingatan pribadi Li Qinghou. Dari sini, Paman Li membawaku ke Sekte Stream Roh. Memutar kepalanya, dia memandang ke kejauhan sejenak. Kemudian, dia menggunakan kekuatan luar biasa dari basis kultivasinya untuk mengambil langkah maju, dan membawa semua orang bersamanya ke Spirit Stream Sect. Itu tampak persis seperti yang dia ingat. Bahkan ada jalan kerikil yang dia lewati, di mana dia mendapati dirinya berada di oven. Disinilah aku bertemu kakak sulung. Ada 8 gemuk pada waktu itu, tetapi kakak sulung adalah orang yang melompat lebih dulu dan takut pada siang hari yang hidup keluar dari diriku. Saat itu, dia seperti segumpal daging. Petik 2. Zhang Fati besar menggosok hidungnya dengan canggung, tetapi masih sedikit terkekeh. Aku ingat memikirkan betapa kurusnya dirimu, kata Big Fati Zhang, dan aku perlu sedikit menggemukkanmu. Siapa yang mengira kedatangan Anda akan membuka pintu baru bagi kami, orang-orang oven? Saat itulah kami benar-benar belajar cara mencuri makanan lezat. Petik 2. Bagi banyak orang yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal-hal seperti itu, terutama Gongsun Waner dan Zhou Zimo. Ketika Big Fati Zhang melihat betapa penasarannya mereka, dia meluncurkan ke seluruh akun tentang apa yang telah dia dan Bai Xiaochun lakukan bersama pada tahun-tahun itu. Pada titik tertentu, dia mengemukakan si pencuri ayam, yang pada saat itu Hou Xiaomei berteriak. Aku tidak percaya bahwa kamu adalah pencuri ayam pencuri. Terlihat lebih malu, Bai Xiaochun menunjuk satu pondok kecil ke samping. Lihat itu. Disitulah Su Baochai mengirimkan pemberitahuan darahnya kepada saya. Dia benar-benar kesal karena kehilangan posisinya di offense, jadi dia melempar pemberitahuan darah dan menantangku untuk bertarung. Petik 2. Su Baochai terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada titik ini, ia menyadari bahwa orang-orang tidak memperhatikannya, dan tampaknya lebih tertarik pada cerita Big Fati Zhang tentang ayam pencuri ayam. Pada titik ini, Bai Xiaochun memutuskan untuk membawa semua orang ke tangga platform percobaan. Di atas, dia tersenyum. Ini adalah tempat yang tepat di mana aku bertemu Xiaomei. Hou Xiaomei memandangi tangga, dan senyum manis muncul di wajahnya. Baginya, hampir seperti mundur dalam waktu. Bab 1282, Kehidupan Legendaris. Tahun itu, seorang pemuda dan 2 temannya yang sangat gemuk menghalangi jalan dan memeras sesama murid mereka.
Tahun itu, seorang wanita muda menginjak-injak tampak seperti cabai pedas. Begitu dia melihat pria muda itu, jantungnya mulai berdebar. Bai Xiaochun memandang Hou Xiaomei, dan dia menatapnya. Keduanya tampaknya diangkut kembali ke masa itu. Akhirnya, Bai Xiaochun menuju ke tepi utara sekte Stream Spirit. Di bis konservatori, ia melihat tempat tinggal yang pernah ia dan Bruiser tempati, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat saat Bruiser dilahirkan. Bruiser, katanya lembut, Bruiser berlari mendekat dan menyusut ke ukuran dia saat itu, dan penampilannya yang menawan menyebabkan kehangatan mengisi hati Bai Xiaochun. Disinilah Bruiser dilahirkan, jelasnya. Mata Bruiser juga tampak berkedip-kedip dengan emosi ketika dia mengingat kembali ke masa lalu. Dan dengan demikian, Bai Xiaochun mengunjungi semua tempat yang dikenalnya yang dia ingat di Spirit Stream Sect. Ketika dia menceritakan pengalaman dan aktivitas masa lalunya, semua orang sepertinya tenggelam dalam ingatan mereka. Akhirnya, dia meninggalkan sekte Stream Roh dan pergi ke sekte aliran darah. Di Middle Peak, dia memandang Song Junwan. Dia balas tersenyum padanya, terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kau tahu, saat aku datang ke sekte aliran darah, aku menggunakan topeng untuk menyamar sebagai Night Creep. Rencana saya bukan untuk merenggut mitra Daois, saya hanya perlu masuk ke kamar tidur Junwan untuk mencuri harta. Terkekeh, dia menggosok hidungnya, lalu mengeluarkan kura-kura kecil itu. Sebelum kura-kura kecil itu bisa mengeluh, dia mengulurkannya dan berkata, benda ini. Lihat, dia adalah apa yang aku mencuri. Siapa yang akan mengira, bahwa saya akhirnya akan mencuri hati calon mitra Daois saya juga. Petik 2. Bai Xiaochun tiba-tiba merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Adapun Song Junwan, senyum memudar dari wajahnya, dan matanya melebar menjadi silau. Pada saat itu, Bai Xiaochun terkekeh dan memandang guru Dewa Diviner. Disinilah aku juga bertemu denganmu, Tuan Snort-Snort. Saya tidak akan pernah lupa betapa gilanya Anda saat itu. Siapa yang mengira bahwa Anda akan menjadi jenius memiliki anak? Tentu saja, Bai Xiaochun memiliki status yang jauh berbeda saat ini. Rekan Daoisnya mungkin berani berbicara dengannya, dan mungkin bahkan Big Fatty Zhang, tetapi bukan Tuan Dewa Diviner. Dia hanya bisa tersenyum kecut. Di dalam, dia menghela nafas, merenungkan bahwa kehidupan benar-benar hal yang aneh. Lagi pula, jika dia belum bertemu Bai Xiaochun bertahun-tahun yang lalu, dia tidak akan berada di posisinya saat ini. Setelah berkeliling di wilayah Heavenspan, Bai Xiaochun pergi ke tembok besar, dan di luarnya, ke Will Lands, yang bahkan lebih dibuat dengan baik daripada wilayah Heavenspan. Dengan pengecualian dari kurangnya jiwa pendendam, itu persis seperti yang diingatnya. Will Lands adalah tempat dia dan Zhou Zimo bertarung di labirin, yang juga telah diciptakan kembali dengan cermat. Di dalam labirin, Bai Xiaochun tertawa. Bahkan tidak perlu bertanya apakah tempat ini dibangun berdasarkan ingatan Zhou Zimo. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya dua yang telah mencapai tingkat akhir tempat itu. Sambil tersenyum, dia memandang ke arahnya dan berkata, Zimo, disinilah kamu hampir membunuhku. Apakah Anda menyadari betapa dekatnya saya dengan kematian? Petik 2. Melotot padanya, dia mendengus. Akan jauh lebih baik jika aku membunuhmu. Bai Xiaochun tersenyum masam dan berdeham. Sementara itu, semua orang tertawa seolah-olah dia baru saja melucu. Aku serius. Tambahnya, aku hampir mati di sini. Dan semua untuk jiwa dewa yang sangat kecil. Petik 2. Anehnya, Zhou Zimo sedikit memerah. Kembali pada masa itu, dia telah memandang jiwa-jiwa dewa sebagai sangat berharga, hanya untuk akhirnya mencapai titik di mana dia dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan. Dan kemudian dia berpikir tentang betapa sialnya Bai Xiaochun untuk akhirnya berkelahi dengannya, dan mempertimbangkan bagaimana keadaan akan berakhir jika dia benar-benar membunuhnya. Tiba-tiba, dia mulai tertawa. Bai Xiaochun meninggalkan labirin dan menuju ke Giant Ghost City. Di sana, Raja Hantu Raksasa melihat sekeliling dengan sedih, dengan jelas mengenang masa lalu. Ketika dia melihat patung besar dirinya, dan di istana kerajaan, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Dia hanya menghela nafas. Hantu raksasa, sahabat tua, Bai Xiaochun berkata dengan keras, mengapa kamu tidak merekonstruksi lembaga pemasyarakatan iblis?
Kamu memanggilku ayah mertua, kamu dengar. Tertawa, Bai Xiaochun mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja, ayah mertua. Itu lebih baik. Pokoknya, lupakan saja lembaga pemasyarakatan iblis. Itu tidak ada di sini. Raja hantu raksasa mengenal Bai Xiaochun dengan sangat baik, dan sudah lama menduga bahwa jika alam Heavenspan dibangun kembali, dia ingin datang ke sini dan membual tentang kejahatan masa lalunya. Karena itu, untuk bermain aman, dia sengaja meninggalkan lembaga pemasyarakatan iblis. Aku benar-benar merindukan penjara iblis, kata Bai Xiaochun. Hai semuanya, apakah Anda tahu bahwa Raja Hantu Raksasa pernah dikurung di sana? Dia dalam kondisi sangat buruk. Lalu saya datang, seorang inkuisitor gelap. Saya kebetulan melihat seorang lelaki tua di salah satu sel, saat itulah saya. Mengabaikan tatapan suram di wajah Raja Hantu Raksasa, Bai Xiaochun melanjutkan untuk menceritakan kisah bagaimana mereka berdua bertemu. Mata membelalak ketika Bai Xiaochun berbicara tentang menamparkan Raja Hantu Raksasa di sisi kepala, tentang menggunakan dia sebagai perisai untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan setan. Dan menyeretnya keliling kota dan menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh banyak musuh. Banyak pandangan simpatik dilemparkan ke arah Raja Hantu Raksasa. Kamu tahu apa? Semua cerita Raja Hantu Raksasa ini telah menyentakkan ingatanku. Saya sepertinya ingat bahwa ada juga seorang janda cantik. Petik 2. Tiba-tiba, Raja Hantu Raksasa mulai gelisah, tetapi Bai Xiaochun meliriknya dengan nakal, dan tidak menceritakan lagi tentang kisah itu. Pada titik ini, Grand Heaven Master terkekeh datar, memandang ke langit untuk memeriksa waktu, dan kemudian berkata, Yang Mulia, sudah mulai terlambat. Mengapa kita tidak kembali sekarang? Petik 2. Apa yang terburu-buru, Grand Heaven Master? Aku masih belum sampai ke bagian ceritamu. Grand Heaven Master benar-benar berbalik untuk pergi, tetapi tidak mungkin Bai Xiaochun membiarkannya. Meraih lengannya, dia lenyap bersama dengan anggota kelompok lainnya, untuk muncul dalam versi Archive Emperor City dari Heavenspan Realm. Secara khusus, mereka berada di Heaven Master Hall di Istana Kekaisaran. Lihat semua orang. Disinilah Grand Heaven Master yang penuh teka-teki dari masa lalu akan memerintah saya. Alis menari-nari, dia memandang Grand Heaven Master dan kemudian melanjutkan untuk menceritakan semua kisah yang berkaitan. Akhirnya, mata Grand Heaven Master membelalak. Kamu benar-benar memiliki pipi untuk berpura-pura bahwa kamu tidak datang dengan rencana jahat itu untuk melepaskan jiwa yayasan pendirian sebagai jiwa dewa. Dan omong-omong, proklamasi Universal Grace adalah idemu. Petik 2. Perlahan tapi pasti, semua orang mulai menyadari bahwa kemanapun Bai Xiaochun pergi, dia selalu menyebabkan badai besar. Dan sejauh kemampuannya menyebabkan bencana itu tidak kalah legendaris. Tiba-tiba, Grand Heaven Master dan semua orang yang hadir tiba-tiba memiliki perasaan bahwa bencana yang akan datang dari renegade mortal mungkin bukan masalah yang sangat besar. Dengan Bai Xiaochun di pihak mereka, situasinya pasti akan diselesaikan pada akhirnya. Rasa percaya diri yang tiba-tiba meningkatkan suasana hati mereka, dan ketika Bai Xiaochun menyelesaikan turnya ke Heavenspan Realm yang baru, semua orang bergabung untuk bercerita tentang masa lalu. Akhirnya, mulai gelap dan mereka kembali ke Ark Emperor City. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Xiaochun menahan diri dari latihan kultivasi. Dia menghabiskan seluruh waktunya bersama keluarga dan teman-temannya, terutama Song Junwan, Hou Xiaomei, Zhou Zimo dan Gong Sun Waner. Dan yang terutama, Dabao, Xiao Xiao dan Xiao Bao. Dia adalah seorang suami dan ayah sekarang, dan karena itu, berharap bahwa saat-saat seperti ini akan berlangsung selamanya. Namun sayangnya, mereka harus berakhir. Dia perlu pergi ke pengasingan, dan betapapun dia akan merindukan mereka, dia tidak punya pilihan selain memasuki ruang meditasi pribadinya. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak, dan tidak ada cara untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia hanya bisa melakukan segala daya untuk mencapai terobosan yang dia cari. Saya harus menerobos dan mendapatkan kesempatan dalam hidup. Jika saya tidak, maka mengasingkan diri akan menjadi tindakan perpisahan terakhir saya. Dia berhenti sejenak di pintu kamar itu, melihat dari balik bahunya ke semua teman dan keluarganya. Dan kemudian, dia perlahan-lahan menutup pintu, memotong dirinya sepenuhnya dari pandangan mereka. Bab 1283, Dao Bai Xiaochun.
Pintu ke kamar pribadinya menjadi seperti pintu yang menutupinya dari seluruh dunia. Dia duduk bersila, menutup matanya, dan menenangkan emosinya. Butuh waktu, tetapi dia menyingkirkan semua pikiran asing, dan ketika dia membuka matanya lagi, mereka bersinar dengan tekad penuh. Dia sekarang dalam kondisi yang jarang dia masuki. Basis budidayanya terus meningkat selama bertahun-tahun, dan mempertimbangkan semua hal yang telah ia alami, dan semua tikungan dan belokan yang datang dalam hidupnya, pada suatu saat. Bai Xiaochun menyadari bahwa ia telah tumbuh dewasa. Setelah mengunjungi realm Heavenspan yang direkonstruksi, dan melihat kembali ke jalan yang telah ia lalui, hatinya semakin lama semakin tenang. Pada saat yang sama, ia mulai merumuskan pikiran-pikiran yang telah dihindari oleh Ibu Abadi. Dao Pembela Fana adalah salah satu dari pemusnahan total segalanya. Dibutuhkan langit berbintang dan padam seperti lilin, melemparkan semuanya ke dalam kegelapan, dan mengubah semua kehidupan menjadi kematian. Kebalikan dari daunnya akan melakukan yang sebaliknya. Itu akan menyebabkan langit berbintang yang padam berkilau dengan kehidupan baru. Jika renegade mortal mewakili pembasmian nirvanis, maka daoku pasti salah satu dari cahaya dan cahaya. Mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia merenungkan subjek, ini sebenarnya adalah seluruh tujuan sesi meditasi terpencil ini. Adapun cara melakukannya, Bai Xiaochun sudah punya ide. Sebenarnya, itu ada hubungannya dengan tanaman yang telah dia dapatkan sejak dulu. Menutup matanya, dia mengeluarkan suara lembut di hatinya, panggilan yang menyebabkan kamar pribadinya bergetar. Bahkan, seluruh istana kekaisaran bergetar secara fisik, dan akhirnya, semua Ark Emperor City. Penduduk melihat sekeliling dengan bingung, meskipun tidak lama. Beberapa saat kemudian, sebuah celah terbuka di dalam kota, dari sana muncul tanaman besar seperti anggur. Beberapa saat kemudian, anggur kedua muncul, lalu yang ketiga dan keempat. Dalam sekejap mata, ratusan dari mereka telah bangkit, dan menari dalam angin. Apa saja itu? Surga. Aku tidak percaya tanaman seperti itu ada di bawah Ark Emperor City. Petik 2. Aura itu melampaui alam demigod. Ini lebih seperti alam surgawi. Petik 2. Di tengah keributan, tanaman menanggapi panggilan Bai Xiaochun, dan ketika mereka menari, mereka mulai bersinar dengan cahaya bulan yang naik ke udara dan berputar-putar di atas kota. Ketika semua orang menyaksikan dengan kagum, cahaya bulan menyatu, menciptakan bulan yang bersinar yang cahayanya mengguncang hati setiap orang yang hadir. Rasanya seolah-olah bulan yang sebenarnya sekarang hadir, tergantung langsung di atas Ark Emperor City, bersinar terang. Lalu, bulan mulai jatuh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, itu melesat ke kamar pribadi Bai Xiaochun. Grand Heaven Master dan ahli top lainnya pada awalnya berusaha untuk campur tangan, tetapi kemudian diinstruksikan oleh akal ilahi Bai Xiaochun untuk mundur. Ketika mereka melakukannya, mereka menyaksikan bulan yang bersinar perlahan menghilang ke ruang meditasi Bai Xiaochun. Di dalam ruangan, Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap cahaya yang bersinar, yang berkedip dan melompat dengan senang, seolah-olah dia adalah tuan dan tuannya. Senyum muncul di wajah Bai Xiaochun saat dia mengirim indera ilahi, menyebabkan cahaya di tangannya berkilau, dan kemudian mengungkapkan benih yang terbuat dari cahaya bulan. Cahaya yang mengirim cahaya lembut ke setiap sudut kamar pribadi. Itu tidak lain adalah bunga bulannya. Dia telah menanam bunga bulan di bawah kota bertahun-tahun yang lalu, ketika dia awalnya pergi ke pengasingan, meninggalkannya sebagai senjata rahasia untuk digunakan dalam pertahanan kota. Namun, tidak pernah perlu untuk mempertahankan kota sedemikian rupa. Sekarang, ketika dia merumuskan rencananya untuk bagaimana mencapai terobosan, dia menyadari bahwa bunga bulan sebenarnya adalah kunci. Lebih tepatnya, dia ingat bahwa kembali ke alam Heavenspan asli, bunga bulan akhirnya mencapai titik pertumbuhannya di mana ia berubah menjadi biji dandelion yang tak terhitung jumlahnya. Yang menyebar ke seluruh langit dan bumi. Dia telah menyaksikan peristiwa itu dengan matanya sendiri. Itu adalah momen yang sangat mendalam, dan merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa ia lupakan, bahkan setelah semua hal yang ia alami sesudahnya. Petik 2. Jika aku ingin berjalan di jalan yang berlawanan sebagai pembela mortal, gumamnya, maka aku perlu menyalakan kembali semua api yang padam yang memenuhi langit berbintang di masa lalu. Untuk melakukan itu, aku butuh kekuatan bunga bulan.
Petik 2 titik. Dia telah datang dengan ide ini beberapa waktu yang lalu, dan sekarang saatnya untuk menerapkannya, matanya bersinar dengan tekad. Metode lain mungkin bekerja juga, tetapi tidak ada cukup waktu. Cara tercepat adalah menyatu dengan bunga bulan, dan meminjam kemampuannya untuk berkembang biak dan menyebar, sehingga mengirim benih akal ilahi saya sendiri ke dalam kekosongan. Pasti bahwa ini adalah ide terbaik, ia tanpa ragu menutupi benih bunga bulan dengan akal ilahi. Setelah mencapai ini, ia menutup tangannya di atas benih, yang lenyap. Ketika itu muncul kembali di pikirannya, segera mulai tumbuh, mengirim sulur ke seluruh tubuhnya. Tak lama, dia menyatu dengan bunga bulan, sebuah proses yang tidak membahayakan salah satu dari mereka. Bahkan, jika rencananya berhasil, dan dia membawa cahaya ke kehampaan gelap di luar, maka bunga bulan akan menjadi tanaman pendampingnya, dan dalam beberapa hal akan menjadi bunga abadi yang lain. Bunga bulan memahami itu, dan dalam kegembiraannya, tidak melakukan apapun untuk menentang proses tersebut. Saat menyatu dengan Bai Xiaochun, perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan tertidur, menyerahkan kendali dirinya kepadanya. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu berlalu. Bai Xiaochun begitu terlibat dengan pekerjaannya sehingga dia lupa segalanya. Segera ia menjadi bunga bulan itu sendiri, di mana sinar bulan lembut memancar darinya, yang melayang keluar dari ruang meditasinya dan naik ke langit. Pada awalnya, hanya ada sekitar 10 motes cahaya, yang memasuki kekosongan dan mulai menjauh dari domain abadi-abadi. Namun, motif cahaya itu segera mulai berlipat ganda. Akhirnya ada 100, lalu 1000, lalu 10.000. Akhirnya angkanya naik lebih tinggi. 1 juta, 10 juta, 100 juta. Segera, jumlahnya terlalu tinggi untuk dihitung, aliran cahaya tak berujung yang naik dari Bai Xiaochun dan berlayar ke langit, dan kekosongan di luar. Mereka tampak seperti biji dandelion bercahaya terbuat dari cahaya bulan, dan mereka sangat menarik perhatian semua makhluk hidup di Eternal Immortal Domains. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa mereka, atau apa tujuan mereka, mereka bisa merasakan nyala api kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya. Lagi pula, mereka bukan hanya manifestasi dari perasaan ilahi Bai Xiaochun. Mereka juga mengandung kekuatan hidupnya, daonya, dan segala sesuatu yang membuatnya. Di dalam ruang meditasi, tubuhnya perlahan-lahan layu, bertambah tua dan semakin tua sampai yang tersisa hanyalah sekam kosong. Jiwanya, daonya, basis budidayanya, dan semua aspek lain dari dirinya telah memasuki biji dandelion, dan menyebar melalui kekosongan. Mereka tidak bergerak tanpa tujuan. Mereka semua memiliki tujuan khusus, mereka yang menjadi reruntuhan hancur yang mengisi kekosongan, tempat-tempat di mana cahaya pernah menyala tetapi kemudian padam. Setiap kali lokasi seperti itu ditemukan, benih dandelion akan mengendap dan tumbuh. Hari-hari mulai berlalu. Meskipun semua orang di Eternal Immortal Domains masih gelisah tentang bencana yang akan datang, mereka tahu bahwa Saint Emperor dan Bai Xiaochun sama-sama bekerja keras untuk memberikan harapan. Dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan semua orang adalah menunggu, dan bekerja pada kultivasi mereka. Meskipun memajukan basis kultivasi mereka akan sedikit bermanfaat pada akhirnya, tidak ada yang mau meninggalkan keuntungan apapun. Dan tentu saja, itu menenangkan hati mereka. Masih ada orang yang membiarkan diri mereka putus asa. Tetapi para celestial dari dua dinasti kekaisaran besar melakukan yang terbaik untuk memadamkan tren semacam itu, dan membuang setiap individu yang telah kehilangan kemanusiaan mereka. Dan dengan demikian, kehidupan terus berlanjut di domain abadi-abadi, dan sebagian besar urusannya stabil. Akhirnya, 10 tahun telah berlalu. Xiao Bao sekarang berusia 10 tahun, dan kepribadiannya sangat mirip dengan ayahnya. Setiap kali Hou Xiaomei dan keluarganya melihat dia bertingkah nakal dan takut mati, mereka tidak bisa tidak melihat dengan sedih ke ruang meditasi Bai Xiaochun. Di dalam kamar, Bai Xiaochun duduk di sana bersila, tidak bergerak selama 1 dekade penuh. Bab 1284, Spark Tunggal. Selama periode 10 tahun, biji dandelion yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke kehampaan, yang semuanya berisi kekuatan hidup dan perasaan ilahi Bai Xiaochun. Mereka bergerak dengan kecepatan yang menentang pemahaman para pembudidaya, menusuk melalui kekosongan bahkan lebih cepat daripada Bai Xiaochun bisa bergerak sendiri. Beberapa mendarat di berbagai reruntuhan, sementara yang lain melanjutkan, mencapai tempat-tempat yang jauh, jauh dari domain abadi-abadi.
Dan ketika biji dandelion mendarat dan berakar, perubahan mulai terjadi. Di satu lokasi tertentu adalah hamparan reruntuhan yang sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Itu sepi, layu, dan penuh dengan kematian. Bahkan ada kabut berkabut yang tergantung di daerah itu, hampir seperti lumpur. Benih dandelion jatuh ke kabut, dan menghilang. Beberapa tahun kemudian, kabut mulai memudar, bersama dengan perasaan mati. 3 tahun lagi berlalu, dan kabut serta aura kematian telah lenyap, saat itulah tunas halus muncul dari lumpur di bawah. Meskipun itu hanya kecambah kecil, itu masih mewakili kehidupan. Tampaknya telah menembus semacam segel kutukan, yang memungkinkannya menyebarkan kekuatan hidup, benar-benar mengubah reruntuhan di sekitarnya. 3 tahun berlalu, dan tunas itu mekar, melahirkan bunga yang tampak persis seperti bulan. Itu tidak lain adalah bunga bulan. Saat bunga bulan mekar, ia memancarkan cahaya redup dan berkilauan. Itu tidak terlalu menyilaukan, tetapi dalam kegelapan kehampaan itu masih menakjubkan. Cahaya tumbuh lebih kuat, perlahan-lahan mengusir kegelapan, tumbuh lebih stabil. Perlahan-lahan, bagian dari kekosongan gelap itu, menjadi cerah. Dan itu hanya satu set reruntuhan di antara banyak. Tak lama, cahaya kedua menyala untuk hidup, dan kemudian yang lain, dan yang lain. Satu persatu, bunga api muncul. Meskipun mereka adalah bunga api tunggal sekarang, itu tidak berarti mereka tidak bisa bergabung menjadi api yang mengamuk. Ketika biji dandelion menemukan semakin banyak reruntuhan, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak cahaya muncul. Sekarang, Bai Xiaochun telah melakukan meditasi terpencil selama lebih dari 20 tahun. Xiao Bao adalah seorang pemuda sekarang, yang kesan utama ayahnya adalah bahwa ia tetap disegel di balik pintu. Namun, berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan oleh kakak laki-laki dan perempuannya, dia tahu bahwa ayahnya adalah individu yang hebat dan perkasa. Dabao telah mengambil alih tanggung jawab menjalankan dinasti Kaisar Agung sebagai pewaris, dan dengan bantuan Grand Heaven Master dan pakar kuat lainnya. Berasimilasi dengan mantan dinasti Kaisar Vile. Xiao Xiao telah naik ke tingkat celestial, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Bunda Abadi. Namun, dia mendapat persetujuan Bai Xiaochun, dan saat dia berubah menjadi sejumlah biji dandelion yang menyebar melalui kekosongan. Karma di antara mereka menyebabkan basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Dalam 20 tahun singkat yang berlalu, dia mencapai Mides Celestial Realm. Pada saat itu, tanda-tanda aneh terjadi. The Mortal Renegade tidak bergerak selama 20 tahun, tapi sekarang, dia tiba-tiba gemetaran. Seketika orang-orang dari domain abadi-abadi turun ke kecemasan waspada. Bai Xiaochun dan Saint Emperor masih dalam pengasingan, meninggalkan Eternal Immortal Domains tanpa arcaian tunggal. Untungnya, tidak ada meteorit yang jatuh, sayangnya, pusaran muncul di dahi Mortal Renegade. Saat itu terjadi, Daoist Heavenspan muncul. Dia telah ditakuti bertahun-tahun yang lalu oleh Bai Xiaochun, tapi sekarang dia kembali. Ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya ketika dia pertama kali melihat formasi mantra yang mengikat renegade mortal, dan kemudian turun di domain abadi-abadi. Jika dia bisa mendapatkan jalannya, dia tidak akan melihat domain abadi-abadi dihancurkan. Namun, renegade mortal yang sedang tidur merasakan beberapa krisis berbahaya yang sedang terjadi, dan memberinya misi yang sangat spesifik. Menembus formasi mantra. Akhiri sesi meditasi Bai Xiaochun. Daoist Heavenspan memiliki perasaan campur aduk tentang Bai Xiaochun, perasaan bahwa dia tidak dapat memilah bahkan setelah bertahun-tahun yang telah berlalu. Daoist Heavenspan tahu bahwa dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Meskipun dia seorang magang, kebenarannya adalah bahwa sebagian besar tindakannya dikendalikan oleh Dao-nya sendiri. Dan asal mula Dao itu, bahwa pemusnahan Nirvanis, adalah pembangkang mortal. Terkadang Daoist Heavenspan bertanya pada dirinya sendiri apakah semua itu sepadan. Dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa kembali ke awal, jika dia mungkin membuat pilihan yang berbeda. Tetapi tidak ada cara nyata untuk menjawab pertanyaan itu. Dia hanya bisa menekan kemurungannya, dan melihat keluar dengan mata dingin yang tajam. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pusaran di dahi Mortal Renegade berputar. Kemudian, lolongan dan raungan bisa terdengar saat gerombolan hantu jahat muncul.
Ada terlalu banyak dari mereka untuk dihitung, pasukan besar yang sekarang berada di bawah komando Daoist Heavenspan. Tanpa ragu-ragu, tentara menyerbu ke arah formasi mantra yang telah diatur Bai Xiaochun menggunakan Essence of Time. Suara gemuruh bergema ke dalam kehampaan, dan dengan cepat menarik perhatian para pembudidaya di bawah di Eternal Immortal Domains. Terkejut, mereka mulai memutar pangkalan kultivasi mereka untuk melawan. Ini adalah salah satu aspek luar biasa dari pembentukan mantra. Setiap simpul formasi tunggal di seluruh formasi mantra dikaitkan dengan seorang kultivator, yang membuatnya hampir tak terkalahkan. Advertisements. Namun, jika cukup banyak node yang rusak, maka akhirnya akan jatuh. Yang diperlukan hanyalah waktu yang cukup. Serangan pada formasi mantra berlangsung selama 3 tahun. Selama waktu itu, suara gemuruh memenuhi langit di atas domain abadi-abadi baik siang dan malam. Daoist Heavenspan sama sekali tidak peduli dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ada terlalu banyak hantu jahat di dalam Mortal Renegade untuk dihitung, dan bahkan jika mereka semua terbunuh, Daoist Heavenspan tidak akan peduli. Meskipun kehilangan besar yang dialami pasukan hantu jahat selama 3 tahun, Daoist Heavenspan tidak membatalkan ofensif. Selanjutnya, serangan konstan mendorong formasi mantra ke ambang ledakan. Tanda hitam dapat terlihat menyebar di permukaannya, menodai Essence of Time, dan menyebabkan pembentukan mantra perlahan-lahan menjadi lebih lemah. Tidak akan lama sekarang, gumam Daoist Heavenspan. Melambaikan tangannya, dia mengirim hantu jahat yang menyerang balik. Itu adalah waktu yang sulit bagi para pembudidaya di domain abadi-abadi. Hampir tidak ada dari mereka yang bisa fokus pada kultivasi. Mereka dipaksa untuk duduk di sana bersila dan memfokuskan energi mereka pada pembentukan mantra, memberinya kekuatan dengan basis kultivasi mereka untuk menolak kemajuan hantu setan. Meskipun kedua pihak dipisahkan oleh formasi, mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat aneh dan unik. Sementara itu, biji dandelion yang berisi kekuatan hidup dan perasaan ilahi Bai Xiaochun telah menyebar secara menyeluruh ke seluruh kehampaan. Mereka turun ke reruntuhan di mana-mana, bahkan ke bidang peti mati terapung yang pernah ia temui. Dengan setiap tahun yang berlalu, lebih banyak cahaya menyala untuk hidup. Sampai sekarang, jika seseorang melihat ke dalam kekosongan, ada cahaya bintang yang mempesona di mana-mana. Sampai sekarang, itu benar-benar bisa disebut langit berbintang lagi. Perubahan menyebabkan renegade mortal yang sedang tidur tumbuh lebih gelisah, dan Daoist Heavenspan juga dicekam oleh kecemasan. Dia bisa merasakan kemarahan dari renegade mortal, dan ketika dia melihat pada formasi mantra yang memburuk dengan cepat, itu dengan mata yang benar-benar merah. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Bai Xiaochun dalam pengasingan, dan terima kasih atas bantuan dari renegade mortal, saya sekarang setengah berdaulat. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Petik 2. Bab 1285, Saint Emperor muncul. Pada saat ini, Daoist Heavenspan sangat mirip dengan Mortal Renegade. Bahkan, sebuah pusaran muncul di dahinya sendiri, di mana wajah bisa terlihat, yang tidak lain adalah wajah Renegade Mortal. Auranya juga berbeda, ada udara di sana yang menyarankan pemusnahan Nirvanis, seolah-olah dia berharap pada area yang dia lihat akan penuh dengan kematian. Ekspresi pamungkas Daoku adalah membawa pembasmian Nirvanis ke segala hal. Pada akhirnya, hanya aku yang akan abadi. Dia berjalan maju, diapit gerombolan hantu jahat yang membakar. Kemudian dia mengulurkan tangannya, menyebabkan banyak hantu mengumpul di depannya, membentuk api kegelapan yang sangat besar. Itu tidak lain adalah bunga api hitam. Pemusnahan Nirvanik, katanya dengan tenang. Bunga api hitam mulai tumbuh lebih besar, berputar, bergemuruh, menjadi lautan api yang melesat langsung ke arah formasi mantra yang runtuh. Langit berubah hitam ketika api menyebar, dan pembentukan mantra yang telah berdiri selama bertahun-tahun akhirnya mulai runtuh. Ketika itu terjadi, semua pembudidaya yang terhubung ke node pembentukan, terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, mulai batuk seteguk darah. Dengan gemetar, dan wajah pucat, mereka mendongak, keputusasaan berkedip di mata mereka. Seperti yang mereka lakukan, bongkahan formasi mantra yang tak terhitung mulai jatuh ke tanah. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, lautan api hitam menghambur keluar, diikuti oleh pasukan besar hantu jahat.
Melolong, mereka menembak ke arah domain abadi-abadi, diikuti oleh Daoist Heavenspan, yang aura mengejutkannya tampak seperti milik penguasa. Dia diliputi api hitam, hampir seperti jubah kegelapan, dan ketika rambutnya melayang di sekitarnya, dia memancarkan dinginnya pembasmian nirvanis. Lebih jauh ke belakang, renegade mortal tetap di tempatnya, sama seperti sebelumnya, namun, tampaknya masih berjuang untuk membuka matanya. Untuk keputusasaan lebih lanjut dari para pembudidaya di bawah ini, strip penyegelan yang telah diperbaiki Bai Xiaochun sekarang mulai runtuh, mulai dari bagian dekat daerah dantian. Dan bergerak perlahan ke atas menuju dahinya. Setelah strip itu hilang sepenuhnya, renegade mortal akan bangun. Momen sebenarnya dari krisis mematikan untuk domain abadi-abadi sudah dekat. Dari kejauhan, lautan api dan sepasukan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya turun ke domain abadi-abadi, yang dipimpin oleh Daoist Heavenspan. Dan target mereka adalah Ark Emperor City. Itu adalah tujuan utama mereka karena itu adalah lokasi. Bai Xiaochun, Song Junwan, Hou Xiaomei, Zhou Zimo, Gong Sunwan, Grand Heaven Master, Li Qinghou, Raja Hantu Raksasa. Ada banyak ahli yang kuat di Ark Emperor City, dan mereka semua berkumpul di sekitar ruang meditasi Bai Xiaochun, menatap dengan wajah pucat dan mata putus asa pada api dan hantu, dan terutama di Daoist Heavenspan. Banyak pahit bisa didengar. Pada akhirnya, tidak ada cukup waktu. Mungkin ketika dia bermeditasi, itu benar-benar perpisahan terakhir. Saat Xiao Xiao berdiri di sana, dia melihat dari balik bahunya ke kamar pribadi Bai Xiaochun, dan berbisik, "Ayah." Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan cinta, dan pada saat yang sama, nada perpisahan. Grand Heaven Master tertawa kecil, dan Raja Hantu Raksasa menghela nafas. Para celestial lainnya saling bertukar pandang dengan mata merah. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat untuk lari, dan karena itu, mereka mulai memperkuat basis kultivasi mereka dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, saat itulah Eternal Immortal Domains mulai bergetar hebat ketika aura peledak tiba-tiba muncul. Sangat mengejutkan semua orang, itu melampaui alam arcayan, dan menyebabkan Daoist Heavenspan terlihat dengan mata berkedip-kedip ke arah Laut Abadi. Meskipun tampaknya memenuhi semua domain abadi-abadi, Daoist Heavenspan tahu persis dari mana asalnya. Di celah yang dalam di Laut Abadi adalah pintu masuk ke Sungai Abadi. Dan di kedalaman Sungai Abadi, duduk di depan bel yang mewakili Ibu Abadi, adalah Kaisar Suci, yang baru saja membuka matanya. Saat dia melakukannya, sebuah sigil muncul di dahinya, menggambarkan bunga abadi. Daoist Heavenspan memiliki tanda yang sama di dahinya sendiri, sebuah sigil yang mewakili penguasa. Kedua individu ini setengah berdaulat, dan karena itu, tanda-tanda itu menunjukkan bahwa kekuatan sejati mereka berasal dari sumber lain. Sayangnya, Saint Emperor belum menyelesaikan proses meningkatkan basis budidayanya dan menjadi setengah berdaulat. Dia belum stabil, namun, tidak punya pilihan selain mengakhiri sesi kultivasinya. Dia adalah Saint Emperor, ini rumahnya. Dan daunnya datang dari Ibu Abadi. Bangkit berdiri, dia berbicara dengan suara yang melampaui guntur surgawi, mengisi semua domain abadi yang abadi dengan raungan kemarahan. Ark Emperor tidak ada di sini, Daoist Heavenspan. Karena itu, aku, Saint Emperor, akan mempertahankan tanah ini. Petik 2 titik. Melangkah ke depan, dia menghilang, untuk muncul kembali di udara di atas Ark Emperor City. Saat dia melakukannya, badai muncul di domain abadi eternal, badai angin yang menyatu di Ark Emperor City dan segera mulai melawan lautan api hitam. Suara gemuruh besar bergema saat kedua kekuatan bertemu, hampir memekakan telinga makhluk hidup di domain abadi-abadi. Saat Saint Emperor melangkah maju, dia menjangkau ke arah Saint Emperor City dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan lotus besar di dalam kolam surga bergidik sejenak lalu menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu di bawah Saint Emperor, bersinar dengan cahaya lembut. Saat cahaya itu menyebar, ia menutupi Ark Emperor City, membuatnya mustahil bagi lautan api hitam atau hantu jahat untuk memasuki kota. Setelah menyelesaikan krisis kecil itu, Saint Emperor mendongak, sigil di dahinya bersinar ketika dia menembak ke arah Daoist Heavenspan. Betapa menggelikan, kata Daoist Heavenspan, tertawa kecil ketika dia melihat dengan mata dingin pada Saint Emperor. Sayangnya, daomu berasal dari bunga abadi yang remeh.
Dao saya berasal dari Mortal Renegade, penguasa yang kuat. Itu menempatkan saya pada level lain sama sekali. Selanjutnya, Anda belum menstabilkan diri Anda sebagai setengah berdaulat. Anda hanya tidak memenuhi syarat untuk menghalangi saya. Petik 2 titik titik. Tertawa gila, Daois Heavenspan lenyap lalu muncul kembali tepat di depan Saint Emperor dalam cahaya hitam kabur. Wajah Saint Emperor jatuh ketika cahaya hitam itu menabraknya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia jatuh ke belakang. Cahaya hitam tidak tampak terganggu sama sekali oleh persimpangan, dan segera menembak ke arahnya lagi. Cahaya menghancurkan udara di sekitarnya, dan menghilangkan kekuatan kehidupan di dekatnya, menggantinya dengan aura kematian yang kuat. Saat itu mendekat, Saint Emperor meraung dan melakukan gerakan mantra dua tangan, langsung menyebabkan bulan besar muncul di sekelilingnya. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi yang paling kuat, dan sekarang basis budidayanya lebih tinggi, itu bukan lagi bulan sabit, melainkan bulan purnama. Namun, meskipun tekanan kuat itu memancar, Daois Heavenspan hanya tertawa kecil, mengulurkan tangan, dan mendorong ke bulan. Seketika, retakan menyebar di atasnya, dan bulan hancur berkeping-keping. Lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut Santo Kaisar, dan dia jatuh kembali, sinar yang menyilaukan di matanya. Kalau saja aku bisa memiliki beberapa tahun lagi. Bab 1285, Saint Emperor muncul. Pada saat ini, Daois Heavenspan sangat mirip dengan Mortal Renegade. Bahkan, sebuah pusaran muncul di dahinya sendiri, di mana wajah bisa terlihat, yang tidak lain adalah wajah Renegade Mortal. Auranya juga berbeda, ada udara di sana yang menyarankan pemusnahan Nirvanis, seolah-olah dia berharap pada area yang dia lihat akan penuh dengan kematian. Ekspresi pamungkas Daoku adalah membawa pembasmian Nirvanis ke segala hal. Pada akhirnya, hanya aku yang akan abadi. Dia berjalan maju, diapit gerombolan hantu jahat yang membakar. Kemudian dia mengulurkan tangannya, menyebabkan banyak hantu mengumpul di depannya, membentuk api kegelapan yang sangat besar. Itu tidak lain adalah bunga api hitam. Pemusnahan nirvanik, katanya dengan tenang. Bunga api hitam mulai tumbuh lebih besar, berputar, bergemuruh, menjadi lautan api yang melesat langsung ke arah formasi mantra yang runtuh. Langit berubah hitam ketika api menyebar, dan pembentukan mantra yang telah berdiri selama bertahun-tahun akhirnya mulai runtuh. Ketika itu terjadi, semua pembudidaya yang terhubung ke node pembentukan, terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, mulai batuk seteguk darah. Dengan gemetar, dan wajah pucat, mereka mendongak, keputusasaan berkedip di mata mereka. Seperti yang mereka lakukan, bongkahan formasi mantra yang tak terhitung mulai jatuh ke tanah. Tanpa ada yang menghalangi jalannya, lautan api hitam menghambur keluar, diikuti oleh pasukan besar hantu jahat. Melolong, mereka menembak ke arah domain abadi-abadi, diikuti oleh Daois Heavenspan, yang aura mengejutkannya tampak seperti milik penguasa. Dia diliputi api hitam, hampir seperti jubah kegelapan, dan ketika rambutnya melayang di sekitarnya, dia memancarkan dinginnya pembasmian Nirvanis. Lebih jauh ke belakang, Renegade Mortal tetap di tempatnya, sama seperti sebelumnya, namun, tampaknya masih berjuang untuk membuka matanya. Untuk keputusasaan lebih lanjut dari para pembudidaya di bawah ini, strip penyegelan yang telah diperbaiki Bai Xiaochun sekarang mulai runtuh, mulai dari bagian dekat daerah dantian. Dan bergerak perlahan ke atas menuju dahinya. Setelah strip itu hilang sepenuhnya, Renegade Mortal akan bangun. Momen sebenarnya dari krisis mematikan untuk domain abadi-abadi sudah dekat. Dari kejauhan, lautan api dan sepasukan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya turun ke domain abadi-abadi, yang dipimpin oleh Daois Heavenspan. Dan target mereka adalah Ark Emperor City. Itu adalah tujuan utama mereka karena itu adalah lokasi. Bai Xiaochun, Song Junwan, Hou Xiaomei, Zhou Zimo, Gong Sunwan, Grand Heaven Master, Li Qinghou, Raja Hantu Raksasa. Ada banyak ahli yang kuat di Ark Emperor City, dan mereka semua berkumpul di sekitar ruang meditasi Bai Xiaochun, menatap dengan wajah pucat dan mata putus asa pada api dan hantu, dan terutama di Daois Heavenspan. Banyak pahit bisa didengar. Pada akhirnya, tidak ada cukup waktu. Mungkin ketika dia bermeditasi, itu benar-benar perpisahan terakhir. Saat Xiao Xiao berdiri di sana, dia melihat dari balik bahunya ke kamar pribadi Bai Xiaochun, dan berbisik, "Ayah."
Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan cinta, dan pada saat yang sama, nada perpisahan. Grand Heaven Master tertawa kecil, dan Raja Hantu Raksasa menghela nafas. Para Celestial lainnya saling bertukar pandang dengan mata merah. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat untuk lari, dan karena itu, mereka mulai memperkuat basis kultivasi mereka dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, saat itulah Eternal Immortal Domains mulai bergetar hebat ketika aura peledak tiba-tiba muncul. Sangat mengejutkan semua orang, itu melampaui alam arcayan, dan menyebabkan Daoist Heavenspan terlihat dengan mata berkedip-kedip ke arah Laut Abadi. Meskipun tampaknya memenuhi semua domain abadi-abadi, Daoist Heavenspan tahu persis dari mana asalnya. Di celah yang dalam di Laut Abadi adalah pintu masuk ke Sungai Abadi. Dan di kedalaman Sungai Abadi, duduk di depan bel yang mewakili Ibu Abadi, adalah Kaisar Suci, yang baru saja membuka matanya. Saat dia melakukannya, sebuah sigil muncul di dahinya, menggambarkan bunga abadi. Daoist Heavenspan memiliki tanda yang sama di dahinya sendiri, sebuah sigil yang mewakili penguasa. Kedua individu ini setengah berdaulat, dan karena itu, tanda-tanda itu menunjukkan bahwa kekuatan sejati mereka berasal dari sumber lain. Sayangnya, Saint Emperor belum menyelesaikan proses meningkatkan basis budidayanya dan menjadi setengah berdaulat. Dia belum stabil, namun, tidak punya pilihan selain mengakhiri sesi kultivasinya. Dia adalah Saint Emperor, ini rumahnya. Dan daunnya datang dari Ibu Abadi. Bangkit berdiri, dia berbicara dengan suara yang melampaui guntur surgawi, mengisi semua domain abadi yang abadi dengan raungan kemarahan. Ark Emperor tidak ada di sini, Daoist Heavenspan. Karena itu, aku, Saint Emperor, akan mempertahankan tanah ini. Petik 2 titik. Melangkah ke depan, dia menghilang, untuk muncul kembali di udara di atas Ark Emperor City. Saat dia melakukannya, badai muncul di domain abadi eternal, badai angin yang menyatu di Ark Emperor City dan segera mulai melawan lautan api hitam. Suara gemuruh besar bergema saat kedua kekuatan bertemu, hampir memekakan telinga makhluk hidup di domain abadi-abadi. Saat Saint Emperor melangkah maju, dia menjangkau ke arah Saint Emperor City dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan lotus besar di dalam kolam surga bergidik sejenak lalu menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu di bawah Saint Emperor, bersinar dengan cahaya lembut. Saat cahaya itu menyebar, ia menutupi Ark Emperor City, membuatnya mustahil bagi lautan api hitam atau hantu jahat untuk memasuki kota. Setelah menyelesaikan krisis kecil itu, Saint Emperor mendongak, sigil di dahinya bersinar ketika dia menembak ke arah Daoist Heavenspan. Betapa menggelikan, kata Daoist Heavenspan, tertawa kecil ketika dia melihat dengan mata dingin pada Saint Emperor. Sayangnya, daomu berasal dari bunga abadi yang remeh. Dao saya berasal dari Mortal Renegade, penguasa yang kuat. Itu menempatkan saya pada level lain sama sekali. Selanjutnya, Anda belum menstabilkan diri Anda sebagai setengah berdaulat. Anda hanya tidak memenuhi syarat untuk menghalangi saya. Petik 2 titik. Tertawa gila, Daoist Heavenspan lenyap lalu muncul kembali tepat di depan Saint Emperor dalam cahaya hitam kabur. Wajah Saint Emperor jatuh ketika cahaya hitam itu menabraknya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia jatuh ke belakang. Cahaya hitam tidak tampak terganggu sama sekali oleh persimpangan, dan segera menembak ke arahnya lagi. Cahaya menghancurkan udara di sekitarnya, dan menghilangkan kekuatan kehidupan di dekatnya, menggantinya dengan aura kematian yang kuat. Saat itu mendekat, Saint Emperor meraung dan melakukan gerakan mantra dua tangan, langsung menyebabkan bulan besar muncul di sekelilingnya. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi yang paling kuat, dan sekarang basis budidayanya lebih tinggi, itu bukan lagi bulan sabit, melainkan bulan purnama. Namun, meskipun tekanan kuat itu memancar, Daoist Heavenspan hanya tertawa kecil, mengulurkan tangan, dan mendorong ke bulan. Seketika, retakan menyebar di atasnya, dan bulan hancur berkeping-keping. Lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut Santo Kaisar, dan dia jatuh kembali, sinar yang menyilaukan di matanya. Kalau saja aku bisa memiliki beberapa tahun lagi. Bab 1286, Lagu K. Tidak jika, terdengar suara dingin Daoist Heavenspan dari dalam cahaya hitam, ketika dia menembak langsung ke arah Saint Emperor. Pada saat-saat terakhir, tepat sebelum Daoist Heavenspan hendak memukulnya, mata Saint Emperor bersinar dengan kegilaan.
Yang benar adalah bahwa dia bisa menahan diri dan tidak datang untuk bertarung, dan pada kenyataannya, saat dia membuka matanya sebelumnya, dia tahu bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk Daoist Heavenspan. Tapi ini rumahnya, dan dia adalah Saint Emperor, yang daunnya berasal dari Bunda Abadi. Dan faktor yang bahkan lebih penting dalam keputusannya, adalah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun telah memilih jalan yang berbeda darinya, sesuatu yang tidak dia mengerti sejak awal. Namun, sekarang dia tercerahkan. Setelah menerima persetujuan dari Bunda Abadi, dia tahu bahwa Bai Xiaochun sedang memilih jalan kesulitan yang sulit dipahami. Daunnya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Daunnya adalah miliknya sendiri, dan dengan demikian, jika dia mencapainya, akan ada pada tingkat yang berbeda, mirip dengan Mortal Renegade. Saint Emperor tahu dia tidak bisa mengalahkan Daoist Heavenspan, namun, tetap datang untuk bertarung. Dia lebih suka meledakkan diri, bunuh diri dalam jiwa dan raga, jika hasilnya malah menyebabkan sedikit penundaan bagi Daoist Heavenspan. Namun, sebelum Saint Emperor bisa melakukan hal lain. Dan bahkan ketika seberkas cahaya hitam yang adalah Daoist Heavenspan akan mengenai dia, seberkas Archaean Luminescence tiba-tiba melesat di udara. Kemudian datang yang kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sekejap mata, 300 sinar Archaean Luminescence menembak ke arah Daoist Heavenspan, semuanya meledak dengan tingkat kekuatan kuno. Meskipun satu sinar seperti itu mungkin tidak terlalu menakutkan bagi Daoist Heavenspan, kekuatan dari begitu banyak dari mereka yang bergabung langsung menghentikannya di jalurnya. Bahkan yang lebih penting, apakah itu Saint Emperor atau Heavenspan Daoist, dan pada kenyataannya, untuk semua pembudidaya domain abadi-abadi, Luminescence Archaean mewakili satu hal. Bai Xiaochun. Saint Emperor bernafas, menatap ke langit. Bai Xiaochun. Ekspresi yang sangat serius muncul di wajah Daoist Heavenspan, dan dia juga melihat ke atas ke langit, ke arah ledakan energi mengejutkan yang mendekat dari luar langit. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Di Ark Emperor City, Song Junwan, Hou Xiaomei, Zhou Zimo dan Gong Sun Waner semuanya mendongak dengan mata lebar, tak percaya. Sementara itu, Xiao Xiao, Dabao, dan Xiao Xiao memandang ke arah fasilitas meditasi terpencil Bai Xiaochun, seperti halnya Grand Heaven Master dan para ahli kuat lainnya. Mereka semua tidak yakin dengan apa yang terjadi. Namun, mengingat begitu banyak dari mereka yang mengenali Luminescence Archaean Bai Xiaochun, mereka semua mulai bersemangat. Itu adalah Ark Emperor. Ark Emperor berada di luar pengasingan. Saat sorak-sorai bangkit, Daoist Heavenspan mengerutkan kening. Bagaimanapun, energi yang masuk sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, sepertinya ia tidak ingat perasaan energi Bai Xiaochun. Saint Emperor juga dapat merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Saat itulah mereka berdua melihat seorang penggemar besar bergerak menuju domain abadi-abadi dengan kecepatan tinggi, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara. Itu tidak lain adalah penggemar berharga Bai Xiaochun. Terlihat di wajah penggemar, di dalam menara yang menampung esens yang ditinggalkan oleh Worldly Daoist, adalah mayat Song Ke, duduk di sana dengan kaki bersilang. Wajahnya pucat dan dia tampak mati. Namun, selain aura kematian yang terpancar darinya, ada juga kekuatan hidup yang kuat. Selain itu, Essence of Life and Death yang pernah merasuki menara telah hilang, dan malah ada di dalam Song Ke. Sigil bisa dilihat di dahinya, yang tidak lain adalah wajah dari Taoist duniawi. Pemeriksaan mendalam akan mengungkapkan bahwa itu menyerupai wajah Song Ke sebagian besar, alasannya adalah bahwa Taoist duniawi telah binasa, dan Song Ke telah menyerap daunnya. Meskipun dia sekarang memiliki tanda Worldly Daoist, itu miliknya sendiri, dan dia bisa mengendalikannya. Saat kipas mendekat, mata Taoist Heavenspan menyipit, dan orang banyak bersorak. Dan saat itulah mata Song Ke terbuka. Salah satu dari mereka berkulit hitam, yang lain berkulit putih, dan tidak ada murid. Pada saat yang sama, sigil di dahinya memancarkan cahaya yang berkilauan, dan ia meledak dengan aura yang berdaulat. Dia bangkit, dua badai mengamuk di sekitarnya saat dia melangkah maju dari kipas. Dia menghilang, muncul kembali di Eternal Immortal Domains, tepat di depan Daoist Heavenspan. Jangan lewat, katanya, suaranya suram. Pemandangan mata hitam dan putihnya menyebabkan murid-murid Daoist Heavenspan mengerut. Adapun Saint Emperor, dia tidak mengenali Song Ke, namun, bisa mendengar Song Juan berteriak dari dalam Ark Emperor City.
Lebih bodoh. Song Ke mendengar panggilannya, dan menatapnya, senyum muncul di wajahnya yang muram. Pada saat itu, Daoist Heavenspan berubah menjadi kabur hitam yang melesat langsung ke arahnya. Dao pemusnahan nirvanik. Kata Song Ke, saya melihat ketenangan nirwana di sini, tetapi tidak ada pemusnahan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Menyebabkan cahaya hitam muncul yang sangat mirip dengan cahaya hitam yang digunakan oleh Daoist Heavenspan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mulai bertarung. Sebuah ledakan terdengar ketika bentuk cahaya hitam Daoist Heavenspan bergetar untuk pertama kalinya, dan ia muncul dalam bentuk tubuh, terhuyung mundur beberapa langkah. Menatap Song Ke dengan pandangan kaget di matanya. Mata berkedip, Song Ke berkata, esensi kehidupan dan kematian disiapkan oleh Taoist duniawi, baik untuk menghidupkan kembali objek cintanya, dan juga untuk melawan renegade mortal. Aku tidak yakin apakah itu cukup kuat untuk melawan renegade mortal, tapi itu lebih dari cukup kuat untuk bertarung denganmu. Dengan itu, dia kabur ketika dia menembak ke arah Daoist Heavenspan. Ekspresi cerah, Saint Emperor terbang maju dan bergabung dengan Song Ke, dua setengah penguasa sekarang menjadi serbuan serangan, menghancurkan Daoist Heavenspan berulang-ulang. Hanya dalam beberapa saat saja, serangkaian ledakan besar terdengar untuk mengguncang langit dan bumi. Kemudian, mereka bertiga mulai naik lebih tinggi dan lebih tinggi ke udara, sampai mereka berada di langit berbintang di luar domain abadi-abadi, di mana mereka terus bertarung. Daoist Heavenspan adalah yang terkuat di antara mereka semua. Namun, ia mengalami kesulitan berurusan dengan sihir esens Song Ke, dan mengalami cedera. Jika dia berkelahi dengan Song Ke sendirian, maka itu mungkin bukan masalah besar, tapi dia juga harus berurusan dengan Saint Emperor. Dia bertarung dengan dua setengah penguasa, salah satunya menggunakan taktik yang dirancang khusus untuk melawannya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali keunggulan. Lagi pula, ketika setengah penguasa berjuang, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan konsekuensi drastis. Darah menyembur keluar dari mulut Daoist Heavenspan saat ia jatuh kembali berulang-ulang. Kadang-kadang, dia berhasil menghindar dari jalan Dao Essence of Life and Death Song Ke, hanya untuk membanting ke kemampuan ilahi bunga abadi, yang dipegang oleh Saint Emperor. Daoist Heavenspan batuk seteguk darah, dan bersiap untuk melarikan diri, hanya untuk melihat Song Ke melambaikan tangannya, dan memanggil kipas. Yang melesat ke arahnya dan menyusut baginya untuk meraihnya. Karena Song Ke memiliki Dao Essence of Life and Death, ia bisa menggunakan teknik warisan paling ortodoks dari worldly Daoist. Bahkan robot roh Bai Xiaoqi akan mengikuti perintahnya, yang merupakan sesuatu yang Bai Xiaochun tidak pernah bayangkan akan terjadi. Kecuali Bai Xiaochun secara khusus mengganggu dan melarangnya, Bai Xiaoqi akan melakukan apapun yang diminta Song Ke untuk dilakukan. Kipas yang menyusut muncul di depan Song Ke, yang mengambilnya dan melambaikannya di depannya. Seketika, sebuah sungai besar menyapu mengisi langit berbintang begitu cepat sehingga Daoist Heavenspan kewalahan, dan merasa mustahil untuk melarikan diri. Selanjutnya, sebuah kapal yang sepi muncul, bersinar dengan arcaian luminescence. Dua budak Arkayan di kapal segera melompat untuk menyerang, namun, hal-hal belum berakhir. Sebagian besar kekhawatiran Daoist Heavenspan. Pagoda kehidupan dan kematian Daoist muncul di langit berbintang, bersama dengan gunung yang menampungnya. Mereka bergabung dengan lengan berdaulat besar. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari benda ajaib ini. Sungai yang mengalir melalui langit berbintang tampaknya berisi kekuatan penyegelan yang sangat sesuai dengan Dao Essence of Life and Death. Meskipun itu tidak pada tingkat yang bisa dimanfaatkan oleh Taoist duniawi, itu sudah dekat. Dan tidak peduli bagaimana Daoist Heavenspan menjerit dan bertarung, dia tidak bisa melarikan diri. Dan saat itulah gunung dan lengan penguasa mulai runtuh ke arahnya. Bab 1287, ambisius dan kejam. Daoist Heavenspan telah mewarisi Dao dari renegade mortal, dan menjadi murid pribadinya. Dengan persetujuan yang disyaratkan ia telah menjadi setengah berdaulat, namun, pada saat ini, ia hampir kewalahan dengan sensasi krisis yang mematikan. Dari dua musuh yang dia hadapi, keduanya setengah berdaulat seperti dirinya. Meskipun Saint Emperor tidak cukup sendirian, Song Ke sudah mati di masa lalu. Kemudian, Bai Xiaochun menempatkannya di menara dengan Dao Essence of Life and Death, yang dengannya ia menyesuaikan diri dengan sempurna.
Setelah menyerapnya, sesuatu yang busuk dan busuk berubah menjadi sesuatu yang langka dan ajaib, dan ia dapat hidup kembali dalam kematian. Saat dia membuka matanya, dia menjadi murid Taois duniawi. Dan faktanya, seandainya Tao duniawi belum binasa, maka ketika Song Ke terbangun, dia tidak akan menjadi setengah penguasa tetapi penguasa sejati. Dalam hal ini, dia agak mirip dengan Daois Heavenspan. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa renegade mortal masih ada, sedangkan Taois dunia tidak ada lagi. Sayangnya untuk Daois Heavenspan, renegade mortal masih tertidur, dan karena itu, meskipun memiliki persetujuannya, tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa. Dia hanya bisa mengambil setengah langkah ke level itu. Ketika renegade mortal bangun, Taois Heavenspan bisa menggunakan kekuatannya untuk sepenuhnya melangkah ke alam sovereign. Meskipun dia akan tetap pucat dibandingkan dengan renegade mortal, dia masih akan menjadi penguasa. Tapi sekarang, tampaknya tidak mungkin Daois Heavenspan akan selamat sampai renegade mortal bangun. Pertarungan antara dia dan Song Ke tampak hampir seperti kelanjutan dari perselisihan antara mortal renegade dan Taois duniawi. Dan sialnya bagi Taois Heavenspan, dia sebenarnya menghadapi dua lawan, yang pada saat ini, memiliki keuntungan yang jelas atas dirinya. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah padam saat dia mulai bertarung dengan cemas. Dia sekarang tidak punya pilihan selain melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan keuntungan. Menggigit ujung lidahnya, dia meludahkan 7 mulut penuh darah, masing-masing menyebabkan rambutnya berubah lebih putih, dan tubuhnya layu. Pada akhirnya, dia tampak seperti orang tua gila. Sovereign, teriaknya, suaranya penuh dengan apa yang tampak seperti kekuatan hukum kodrat. Ketika riak-riak suaranya menyebar, sebuah pusaran muncul di dahi mortal renegade yang sangat besar, yang menjulang di belakangnya di sana di langit yang berbintang. Kemudian, aliran indera ilahi keluar dari pusaran. Perasaan ilahi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi berisi aura yang kuat dari pemusnahan nirvanis dan kematian pamungkas, yang meliputi segalanya. Menciptakan serangan yang Song Ke dan Saint Emperor tidak punya harapan untuk bertahan melawan. Suara gemuruh terdengar ketika mereka batuk darah, lalu terhuyung mundur, tak terkendali, darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Perasaan ilahi terlalu kuat, tidak masalah bahwa mereka setengah berdaulat, mereka hanya tidak tahan dengan itu. Untungnya, itu hanya satu ledakan rasa ilahi, jika tidak, Daois Heavenspan tidak perlu mengeluarkan upaya lagi untuk melukai mereka secara serius. Itu adalah perasaan ilahi langsung dari renegade mortal, yang mana Daois Heavenspan telah membayar harga yang sangat besar untuk dilepaskan sebagai kartu truf. Bukannya dia tidak ingin melepaskan lebih banyak dari itu. Sial baginya, renegade mortal tertidur, dan karena itu hanya bisa melepaskan sebagian kecil dari akal ilahi. Meskipun cepat menghilang, Saint Emperor dan Song Ke terguncang sampai ke jiwa mereka, dan untuk sementara terpana. Ke titik di mana mereka tidak memiliki apapun yang memisahkan diri dari Daois Heavenspan. Dan pembukaan singkat itu adalah semua yang diharapkan oleh Daois Heavenspan. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan bola asap hitam setinggi 300 meter muncul, satu di setiap tangan. Kemudian, dia meluncurkan dua bola asap di Song Ke dan Saint Emperor. Mati, kata Daois Heavenspan dengan suara dingin. Dua bola asap berdenyut dengan kekuatan rakus yang tampaknya ingin mengkonsumsi apapun yang disentuhnya. Setelah melihat itu, mata Song Ke dan Saint Emperor melebar. Asap itu hampir tampak hidup, terutama mengingat lolongan yang meletus dari dalam diri mereka. Bahkan, melihat dari dekat kepada mereka akan mengungkapkan bahwa lampu merah menyala di dalam diri mereka. Daois Heavenspan jelas meletakkan segala sesuatu di telepon. Kedua bola asap itu tidak biasa di alam, dan Daois Heavenspan sendiri sangat layu dari upaya melepaskan mereka. Untuk melepaskan kekuatan esens di sini, dia telah mengambil banyak kekuatan kehidupan dan jiwanya sendiri. Kita tidak bisa membiarkannya menyentuh kita. Itulah yang dipikirkan Song Ke dan Saint Emperor. Bahkan ketika mereka jatuh kembali dengan kecepatan tinggi, bola-bola asap mengunci mereka, menembus kekosongan ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Melotot, Song Ke memukul bagian atas kepalanya sendiri, melukai dirinya sendiri dan mengguncang jiwa ilahinya sendiri untuk mendapatkan momen kejelasan tambahan. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan aliran akal ilahi untuk memanggil dua budak Arkayan.
Sekejap kemudian, mereka muncul di depannya dan Saint Emperor berdiri di hadapan mereka untuk mengambil pukulan dari dua bidang asap. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga Daoist Heavenspan tidak punya waktu untuk mengubah arah bidang asap yang langsung menghantam budak-budak kuno. Ketika Daoist Heavenspan melihat bahwa taktiknya akan dikalahkan oleh Song Ke, matanya menyala dengan niat membunuh. Dia adalah orang yang tegas, dan karena itu, tanpa ragu dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan berbicara dengan suara iblis jahat. Iblis matahari, iblis bulan. Sebuah lolongan meletus yang tampaknya berasal dari zaman yang paling kuno, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dan domain abadi yang abadi dilemparkan ke dalam kegelapan. Isinya adalah kekuatan yang tak terlukiskan, dan ketika menyebar, dua bola asap menghabisi para budak Arkayan, merusak tubuh mereka dan menghisap kekuatan hidup mereka. Dalam sekejap mata, dua jiwa budak Arkayan diekstraksi, dan darah dan daging mereka sepenuhnya berasimilasi. Mereka telah disegel dan ditinggalkan oleh Taois duniawi, tetapi sekarang, Taois dunia sudah mati. Dan berkat teknik ajaib aneh yang dilepaskan oleh Daoist Heavenspan, mereka tidak bisa bertahan melawan asap. Ketika itu terjadi, dua bola asap mulai berubah, tumbuh lebih besar dan lebih kuat, sampai mereka menyerupai matahari bersinar dan bulan purnama. Ketika itu terjadi, para penggarap domain abadi-abadi tiba-tiba merasakan begitu banyak tekanan membebani mereka sehingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun banyak dari mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi, Grand Heaven Master dan para Celestial lainnya dapat melakukannya. Dan mereka tahu bahwa jika Taoist Heavenspan bisa membalikan meja di sini, itu akan sangat menghancurkan Daoist Heavenspan. Jika itu bukan untuknya, tidak akan ada begitu banyak kematian ketika alam Heavenspan memasuki domain abadi-abadi. Dia adalah orang yang membuat kita membayar harga paling curam. Semua orang memiliki berbagai perasaan tentang Daoist Heavenspan, tetapi sebagian besar, mereka semua membencinya sama seperti Bai Xiaochun. Namun, mereka semua harus mengakui bahwa dia benar-benar seorang kultivator yang spektakuler. Dia memiliki bakat alami yang luar biasa, dan telah membangun kekuatan yang cukup di realem Heavenspan asli yang hampir mengakhiri garis keturunan leluhur-leluhur. Untuk meninggalkan dunia itu, dia telah mengabaikan cinta keluarga, dan telah rela mengorbankan apapun dan segalanya untuk menghancurkan tubuh leluhur-leluhur. Dia hanya bisa digambarkan sebagai ambisius dan kejam. Dan itu telah membawanya ke posisi kekuatan basis kultivasi yang sedikit orang bisa tantang. Karena itu, walaupun banyak orang membencinya, mereka semua harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Lebih jauh lagi, akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilen daripada menemukan seseorang yang bisa bereaksi dengan tegas seperti yang baru saja dia alami. Di saat krisis yang sangat mematikan. Saat Daoist Heavenspan membalik meja dalam pertarungannya, biji dandelion terakhir yang berisi kekuatan hidup dan perasaan ilahi Bai Xiaochun mendarat di daerah yang paling jauh dari kehampaan. Di sekitar sepertiga dari daerah yang telah dicapai, bunga bulan sudah mekar, dan bersinar dengan cahaya terang. Pada saat ini, itu hampir merupakan kontes yang terlihat antara kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Bab 1288, Mata Abadi. Di bawah langit berbintang yang sekarang menutupi Eternal Immortal Domains, Daoist Heavenspan hampir sepenuhnya membalik meja dalam pertarungan. Rambut dan pakaiannya berputar ketika dia memanipulasi iblis matahari dan iblis bulan, dan dari kejauhan. Dia berdenyut dengan energi yang begitu mengejutkan sehingga dia tampak benar-benar tak terkalahkan. Namun, dia masih belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Sungai besar yang telah dipanggil Song Ke masih mengancamnya, seperti halnya papan go besar dari kapal yang sepi. Ada juga Gunung Dao Essence, dan lengan penguasa yang besar. Baik Song Ke dan Saint Emperor sekarang sudah tidak ada lagi, terutama Song Ke, yang jiwa ilahinya hampir terkoyak karena hilangnya budak-budak Arkais. Meskipun dia ingin terus mengendalikan berbagai aspek kipas, jiwanya yang ilahi berada dalam kondisi yang terlalu buruk, dan karena itu, dia harus mengandalkan Bai Xiaoqi. Meskipun Bai Xiaoqi tidak bisa mengendalikan hal-hal pada tingkat yang sama yang dia bisa, tidak ada pilihan lain. Mengirimkan rasa ilahi ke kipas di tangannya, Song Ke menyampaikan pesan kepada Bai Xiaoqi. Sesaat kemudian, dia duduk bersila, terengah-engah ketika dia mencoba untuk pulih dari lukanya. Melihat ke Saint Emperor, dia berkata, aku butuh 30 napas waktu.
Lalu dia menutup matanya. Merasakan keadaan buruk Song Ke, Santo Kaisar segera mulai berdiri sebagai pelindung Dharma untuknya. Sementara itu, Daoist Heavenspan berada di tengah-tengah sungai besar itu, kepalanya terlempar ke belakang, mengeluarkan lolongan yang melampaui guntur surgawi. Sambil menggerakkan tangannya ke depan, dia memegang matahari dan bulan di depannya saat dia menembak melalui sungai, tampaknya hanya diambang menghancurkannya. Iblis matahari dan iblis bulan memancarkan cahaya menyilaukan ketika Daoist Heavenspan menjadi seperti panah yang tajam, mengiris melalui sungai. Dia tahu bahwa waktu adalah esensi. Jika Song Ke pulih tepat waktu, maka ia akan berada dalam bahaya besar, dan karena itu, ia tidak menahan apapun dalam upayanya untuk mendapatkan kendali penuh atas aliran pertempuran. Hancurkan! Teriaknya, matanya berkedip. Namun, bahkan ketika Iblis Sun dan Iblis Bulan melintas dengan cahaya terang, dan sungai besar itu mulai bergetar, teriakan bisa terdengar dari Bai Xiaoqi di kipas, saat ia mengambil alih papan Go. Papan Go segera menghilang, lalu muncul kembali sesaat kemudian di depan Daoist Heavenspan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah cahaya dari 361 tembakan Archaean Luminescence, yang ditembakkan dari berbagai bidak Go di papan permainan. Masing-masing dari mereka bergemuruh dengan kekuatan lingkaran besar dari alam Archaean. Meskipun mereka tidak cocok secara individual dengan Daoist Heavenspan, yang setengah berdaulat, kekuatan gabungan mereka cukup untuk menerangi matanya dengan syok. 361 balok Archaean Luminescence menghantam iblis matahari dan setan bulan Daoist, menyebabkan ledakan yang memekakan telinga bergema, serta gelombang kejut yang menyebar melalui langit berbintang. Iblis Sun dan Iblis Bulan yang perkasa mulai runtuh, dan Daoist Heavenspan tahu bahwa jika proses itu selesai, ia akan keluar dari pilihan. Dan upayanya untuk mendapatkan kembali kendali atas pertempuran akan berakhir. Mulut pemusnahan nirvanik. Mata merah, dia memukul bagian atas kepalanya, menyebabkan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, ia melakukan gerakan mantra dua tangan lagi, yang tampaknya menghentikan waktu, menyebabkan runtuhnya iblis matahari dan iblis bulan untuk berhenti. Pada saat yang sama, sebuah pusaran muncul di depannya. Pusaran itu bahkan lebih besar dari matahari dan bulan, dan ketika itu muncul, sedikit lebih dari sekadar serpihan hitam pekat. Itu berdenyut dengan perasaan mati, serta pemusnahan nirvanik, dan pada saat yang sama, mulai menyeret segala sesuatu di daerah itu ke arah itu. Itu hampir terlihat seperti mulut yang besar, dan itu sangat kuat sehingga bahkan potongan Go di papan permainan tidak bisa menahan kekuatannya, dan mereka mulai beringsut ke arah itu. Seluruh papan Go itu sendiri juga mulai bergetar, di mana Daoist Heavenspan mengeluarkan teriakan yang kuat, menyebabkannya hancur. Dalam sekejap mata, Daoist Heavenspan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang tampak sebagai entitas paling teladan dalam semua ciptaan. Meskipun auranya telah sangat lemah, iblis matahari dan iblis bulannya bisa mengkonsumsi apapun yang mereka sentuh, dan tidak tumbuh lebih lemah. Fluktuasi mereka sama mengerikannya seperti Daoist Heavenspan menggunakan mereka untuk memukul sungai sekali lagi. Di dalam kipas, mata Bai Xiaoqi menjadi merah saat melihat papan Go dihancurkan. Sambil berteriak di bagian atas paru-parunya, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, melepaskan kekuatan indera ilahinya untuk mengendalikan kapal yang sunyi. Seketika, perahu yang mengambang di sungai mulai bersinar dengan cahaya perak yang menakjubkan, sesuatu yang hampir seperti pedang terbang yang menembus sungai menuju Daoist Heavenspan. Itu sangat cerah sehingga semua orang di domain abadi Eternal bisa melihatnya dengan jelas. Itu bukan pedang terbang sungguhan. Namun, ketika cahaya keluar dari kapal yang sepi, suara retak bisa terdengar, diikuti oleh peledakan diri besar-besaran. Bai Xiaoqi mengerti bahwa pilihan terbaiknya adalah menggunakan perahu untuk menghentikan Daoist Heavenspan. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri. Meledakkan kapal, dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang Daoist Heavenspan, bukan untuk menghalanginya tanpa batas, tetapi setidaknya untuk selusin waktu napas. Pada saat ini, hanya 10 napas waktu telah berlalu sejak Song Ke mulai memperbaiki jiwanya. Bagi para pembudidaya biasa, 10 napas waktu bukanlah waktu yang lama. Tetapi bagi Daoist Heavenspan dan Song Ke, banyak hal bisa terjadi dalam waktu sebanyak itu, dan banyak jenis situasi yang mematikan bisa sepenuhnya terbalik. Anda tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Daoist Heavenspan meraung, tangannya berkedip dalam gerakan mantra. Tiba-tiba,
iblis matahari, iblis bulan, dan mulut besar itu berputar dan terdistorsi saat garis besar wajah terlihat. Seolah-olah iblis matahari dan iblis bulan telah menjadi mata, tepat di bawahnya ada mulut besar itu. Gemuruh yang hebat memenuhi langit dan bumi ketika kekuatan peledakan diri dari kapal menabraknya seperti pedang terbang. Boom yang memekakan telinga bergema. Kekuatan peledakan diri menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Daois Heavenspan, namun, tidak bisa melakukan apapun terhadap garis besar wajah. Bahkan, wajah itu menghancurkan bongkahan bila perahu yang sepi yang tak terhitung jumlahnya, dan terus berjalan tanpa hambatan. Hampir mustahil untuk menggambarkan seberapa cepat ia bergerak, dan sebelum Bai Xiaoqi bisa melakukan apa saja ke sungai, wajahnya menabraknya. Wajah itu menyebabkan sungai membentang dan berubah ke titik di mana airnya hampir tampak seperti kulit permukaan wajah. Ketika fitur wajahnya menjadi terlihat, itu mungkin bagi orang-orang di Eternal Immortal Domains untuk melihatnya, dan mereka dengan cepat mengenali siapa itu. Musuh dari luar, raksasa yang berdaulat. Yang paling pasti adalah wajah renegade mortal. Dan itu menyebabkan air bunga sungai mengalir perlahan, yang pada gilirannya menyebabkan mata Taois Heavenspan menyala dengan gembira. Dan saat itulah, bunyi bel terdengar tiba-tiba terdengar dari kedalaman tanah abadi. Kehendak Bunda Abadi muncul, bergegas ke domain abadi-abadi, menyebabkan Saint Emperor menggigil dan bersinar dengan cahaya berkilauan. Sigilnya yang bercahaya muncul di dahinya, bunga yang tampaknya mekar dan menghasilkan buah-buah yang menyerupai mata terbuka. Bunda yang abadi bangun atas kemauannya sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk bangun dan melawan renegade mortal. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya untuk menghentikan Hastings Taois dan melindungi Bai Xiaochun. Bab 1289, Pertarungan Pahit. Mungkin Bunda Abadi telah merasakan bahwa pengejaran Bai Xiaochun akan daunnya sendiri adalah satu-satunya harapan baginya dan Eternal Immortal Domains. Jika dia gagal, maka Eternal Immortal Domains akan hancur, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, bahkan ketika dia berada di masa jayanya, Eternal Immortal Domains hanya bisa menunda bencana yang tak terhindarkan, tidak mencegahnya sepenuhnya. Tetapi jika Bai Xiaochun bisa berhasil dalam mencari daunnya sendiri, maka meskipun masih ada banyak variabel yang dimainkan, setidaknya ada harapan untuk masa depan. Karena itu, bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang mengganggunya di saat kritis kultivasi? Bertahun-tahun telah berlalu sejak dia awalnya terluka, dan pergi dengan hanya sedikit kekuatan ilahi, yang sebagian besar telah dia berikan untuk menyetujui para celestial. Atau untuk membantu Saint Emperor. Namun, dia masih punya sedikit waktu untuk bergerak di saat kritis ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimnya ke domain abadi-abadi, mengguncang semua makhluk hidup, dan menyebabkan tanda pada dahi Saint Emperor bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang mempesona menyebar ke segala arah saat bunga abadi di dahi Saint Emperor menjadi mata ibu abadi, yang kemudian terbuka. Seketika aura Saint Emperor naik dengan kecepatan eksplosif. Sebelumnya, basis budidayanya agak tidak stabil tapi sekarang itu stabil, dan benar-benar melangkah jauh ke alam sovereign. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi sebagai aura yang mewakili hukum alam langit dan bumi meletus menyebabkan langit menjadi redup, dan langit berbintang terdistorsi. Jelas, kekuatan Santo Kaisar yang baru ditemukan ini berasal dari Bunda Abadi, dan tidak akan bertahan lama. Namun, itu masih cukup untuk menyebabkan wajah Daois Heavenspan jatuh. Bunda Abadi telah memilih untuk bertindak di saat-saat paling kritis. Sialan. Geramnya, wajahnya memelintir kegilaan saat dia menyerbu melalui sungai besar. Yang dia butuhkan hanyalah waktu yang berharga, namun, bagaimana mungkin Bunda Abadi bisa memberinya itu? Ketika aura Saint Emperor tumbuh lebih kuat, matanya melotot dan dia melesat melewati sungai untuk muncul di depan wajah sang pembela mortal yang diproyeksikan. Menjangkau, dia kemudian mengacungkan telapak tangannya ke wajah. Mundur, dia meraung. Gerakan sederhana itu didukung oleh kekuatan seorang penguasa, dan menyebabkan air sungai menggerogoti dengan keras dan menyapu ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, wajah renegade mortal bengkok dan terdistorsi, dan didorong mundur, tidak berdaya untuk melawan. Saya menolak untuk menerima ini. Teriak Daois Heavenspan, darah mengalir keluar dari mulutnya.
Dia telah membayar harga yang mahal, dan mengeluarkan kartu truf yang paling kuat, bahkan merusak kekuatan dan jiwanya, semua dalam upaya untuk membalikkan keadaan di saat kritis ini. Tetapi kemudian Bunda Abadi datang, dan dengan santai menghancurkan kesempatannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa menantang? Menamparkan telapak tangannya ke dadanya, dia menyebabkan api hitam meletus di seluruh tubuhnya. Api itu melambangkan pemusnahan nirvanis, dan kematian tertinggi. Mereka mewakili kegelapan yang membakar, bukan musuh, tetapi Daoist Heavenspan sendiri. Yang mengejutkan, dia tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat pun untuk menyalakan dirinya sendiri, untuk membuat dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak punya alternatif lain. Lebih buruk lagi, dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Namun, jika dia entah bagaimana bisa kembali ke dahi mortal renegade, maka mungkin dia bisa meminjam kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. 3000 Daos of Nirvanic Extermination. Tangan terbang melalui gerakan mantra dua tangan, dia menyebabkan sesuatu seperti sebuah utas muncul, tampaknya terbentuk dari hukum kodrat itu sendiri. Itu hampir tampak seperti rambut yang menempel pada wajah pembela Fana. Rambut itu memang hukum alam, dipenuhi dengan kekuatan esens, salah satu dari banyak yang ada di langit berbintang. Ini bukan sesuatu yang Daoist Heavenspan telah dapatkan dari pencerahan, tetapi, sesuatu dari renegade mortal. Ketika renegade mortal telah memusnahkan satu peradaban yang berkembang demi yang lain, dia telah mengambil semua yang membentuknya dan mengubahnya menjadi kekuatan esens. Biasanya, Daoist Heavenspan seharusnya tidak dapat menggunakan sihir pembantaian mortal renegade. Namun, dengan membakar tubuhnya sendiri, dia berhasil melakukannya. Beberapa saat kemudian, rambut kedua muncul, kemudian yang ketiga, dan yang keempat. Dalam sekejap mata, ratusan rambut telah muncul, dan kemudian, lebih dari 1000. Ketika mereka melakukannya, kekuatan hukum alam dan esens menyebabkan langit bergetar, dan mengguncang semua makhluk hidup yang ada. Sungai mulai menguap, sampai titik ketika dao besar 3000 muncul. 3000 rambut bisa terlihat, yang kemudian berubah buram ketika mereka berubah menjadi puluhan rambut yang lebih kecil yang hampir tampak seperti klon asli. Ini adalah Tao yang lebih kecil dan tak terhitung jumlahnya yang ada dalam esens Daos yang hebat, semuanya berasal dari mortal renegade. 3000 Tao besar dan Tao kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk bersama-sama menjadi kekuatan yang sepenuhnya merusak. Mata iblis matahari dan iblis bulan di dalam wajah yang diproyeksikan dari renegade mortal kemudian mulai bersinar merah terang, hampir seolah-olah mereka masih hidup. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Daoist Heavenspan melolong dari dalam api. Dikelilingi oleh wajah ilusi dari renegade mortal dengan rambut hukum alamnya yang tak terhitung jumlahnya, dia terus menyerbu melalui sungai. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dengan demikian, hampir dengan cepat menembak melalui sungai untuk muncul di depan Saint Emperor. Saint Emperor tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Simbol Bunda Abadi di dahinya berkilauan, memancarkan aura eksplosif saat dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Sebagai hasilnya, bunga abadi muncul di belakangnya, yang kemudian bertarung dengan kekuatan penuh melawan wajah renegade mortal yang diproyeksikan. Ledakan gemuruh bergema ketika mereka melakukan kontak menyebabkan tanah Eternal Immortal Domains bergetar, dan langit tenggelam. Darah menyembur keluar dari mulut Daoist Heavenspan, dan tubuhnya semakin layu. Sekarang, nyala kekuatan hidupnya sangat gelap, jelas, langkah Bunda Abadi telah mengurasnya ke titik di mana ia akan berkedip keluar dari keberadaan. Namun, kemampuan ilahi yang dilepaskannya berasal dari pembela mortal. Jadi dalam beberapa hal, bahkan jika dia mati, mereka akan melanjutkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Bunda Abadi menolak wajah renegade mortal, mengirimkannya jatuh kembali ke sungai, Saint Emperor sangat terguncang. Dan terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat yang sama, mata Bunda Abadi menjadi gelap dan tertutup. Sesuatu seperti desa penyesalan bergema di langit dan bumi. Kembali ke masa Ibu Eternal Mother, dia mungkin tidak bisa berdiri melawan pembela mortal, tetapi dia bisa dengan mudah menyegel muridnya seperti Daoist Heavenspan. Tapi sekarang, yang dia mampu hanyalah dua serangan balik sebelum dia sangat lemah sehingga dia harus kembali tidur. Saat mata Bunda Abadi tertutup, aura Santo Kaisar semakin melemah. Batuk darah, dia terhuyung mundur beberapa langkah, wajah berubah pucat. Pada saat ini,
Kekuatan besar Taoist Heavenspan telah menyebabkan keputusasaan muncul di hatinya. Jika muridnya sekuat ini, maka seberapa kuat kekuatan renegade mortal sendiri? Saat Saint Emperor mundur, kecewa dengan kepahitan, Taoist Heavenspan melihat ke atas. Menyadari bahwa kekuatan hidupnya semakin berkurang, dan dengan demikian turun menjadi kegilaan. Titik-titik. Dikelilingi oleh wajah yang diproyeksikan dengan 3.000 rambutnya, dia sekali lagi bersiap untuk menyerbu melalui sungai. Sampai saat ini, tidak ada yang menghentikannya. Jelas, dia akan berhasil tanpa masalah. Tapi kemudian, Song Ke membuka matanya, dan mereka berinar dengan kecerahan yang menyilaukan. Tangan berkedip dalam gerakan mantra dua tangan, dia berkata, Gunung Dao Essence, hancurkan dia. Bab 1290, apakah itu layak? Dunia ini secara teknis memang mengandung sedikit aliran Qi, dalam banyak cara yang sama bahwa dunia abadi hanya mengandung memo, yang diambil Bai Xiao Chun dan digunakan untuk mencapai alam arcayan. Tapi sekarang, tidak ada aliran Qi yang tersedia untuk Daoist Heavenspan. Begitu Song Ke terbangun, dia melakukan gerakan mantra, mengirim Gunung Dao Essence bergemuruh di sungai dengan kekuatan yang menghancurkan menuju Daoist Heavenspan. Taoist Heavenspan baru saja akan memulai serangan lagi, hanya untuk menemukan gunung yang sekarang meluncur ke arahnya. Selanjutnya, Song Ke menguasai sungai, membuatnya tampak hidup kembali. Seketika aliran sungai berbalik, secara bersamaan bergeser untuk mengelilingi Taoist Heavenspan. Pada saat yang sama, Gunung Dao Essence meluas, tumbuh sangat besar dan memancarkan kekuatan Essence saat turun. Sialan. Meskipun wajah yang diproyeksikan dari renegade mortal bisa menahan kekuatan Daoist Heavenspan, yang sudah dalam kondisi buruk, hanya bisa melihat dengan putus asa. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Dia berjuang, tetapi sia-sia, Gunung Dao Essence terus jatuh, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara. Terperangkap di tepi sungai, Daoist Heavenspan melepaskan teriakan penentangan. Dia masih memiliki banyak rencana yang belum selesai, dan belum menjadi penguasa sejati. Dia bahkan memiliki plot yang jauh jangkauannya dalam karya-karya, dan karena itu, tidak bisa percaya bahwa dia akan mati pada saat ini. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak melawan Bai Xiao Chun. Dia mungkin bisa menerima kerugian dalam skenario itu, tetapi sebaliknya, dia bertarung dengan siapapun tanpa nama, yang merupakan penghinaan yang lebih buruk daripada kematian. Akhirnya, dia terkekeh pahit dan menundukkan kepalanya. Dia sekarang diliputi oleh api yang sangat kuat sehingga wajahnya bahkan tidak terlihat, membuatnya tampak seperti tidak lebih dari konglomerasi api. Bai Xiao Chun. Geramnya, matanya berkedip, seolah-olah visinya bisa menembus sampai ke domain abadi-abadi, dan ke kamar pribadi tertentu di istana kekaisaran kota kaisar-kaisar. Seolah-olah dia bisa melihat Bai Xiao Chun di sana, bermeditasi. Bahkan ketika nama Bai Xiao Chun keluar dari bibirnya, dia melemparkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan nyala api yang lebih mengejutkan keluar dari dalam dirinya. Jelas, dia telah menahan sedikit sebelumnya, dan hanya membakar daging, darah, dan kekuatan hidupnya. Namun, dia tidak membakar jiwanya atau dao yang dia peroleh dari renegade mortal. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Dia membakar jiwa dan dao, menyebabkan lautan api mengamuk ke segala arah, disertai dengan deru kesakitan. Proyeksi pemusnahan nirvanik. Saat api berdesir darinya, mereka terhubung ke proyeksi wajah renegade mortal, membentuk bersama menjadi proyeksi tubuh. Pada saat ini, ada versi tubuh mortal renegade yang lengkap. Taoist Heavenspan menggunakan kemampuan ilahi untuk membakar dirinya menjadi kosong, semuanya sebagai ganti kartu as dari dalam dao pemusnahan nirvanis. Dia harus membayar harga yang sangat mahal, tetapi sebagai gantinya, mendapatkan tingkat kekuatan yang luar biasa. Ketika Gunung Dao Essence tiba, dia melolong dengan suara memekakkan telinga yang mengguncang langit berbintang, dan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Keluar dari sini. Sebagai inkarnasi yang diproyeksikan dari renegade mortal, Daoist Heavenspan membuang tangannya, mengirimkan kekuatan yang menghantam gunung. Menyebabkan retakan menyebar di permukaannya, dan kemudian menghancurkannya. Bahkan ketika pecahan gunung terus meledak ke segala arah, dia mengepalkan tangannya yang berapi-api menjadi kepalan tangan dan melepaskan pukulan. Fluktuasi kuat yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan sungai bergetar, dan mengirimkan tetesan air yang tak terhitung banyaknya terbang keluar ke langit berbintang.
Saat semua ciptaan berguncang, Daoist Heavenspan memandu inkarnasinya yang diproyeksikan untuk melarikan diri secara langsung ke arah bentuk sebenarnya dari renegade mortal. Tujuan utamanya adalah hidup, dia telah menyulut jiwanya dan Dao, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari itu. Tetapi pada akhirnya, dia masih ingin terus hidup. Di dalam kipas adalah Bai Xiaoqi, yang energi vitalnya telah rusak parah. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia menjerit kesedihan. Adapun Song Ke, matanya bersinar karena kemarahan, dan fluktuasi kuat bergulir darinya. Menanggapi fluktuasi, lengan penguasa tiba-tiba menyala dengan cahaya yang bersinar seperti matahari. Kekuatan luar biasa ditembakkan, menyapu langit berbintang ke titik di mana ia membungkuk di bawah kekuatan. Dan targetnya tidak lain adalah Daoist Heavenspan. Proyeksi tubuh renegade mortal segera mulai bergetar dan berputar, menyebabkan Daoist Heavenspan menjadi benar-benar marah. Kehidupan Daoist Heavenspan sudah terlatih-latih tidak stabil, namun, hal-hal belum berakhir. Setelah menamparnya dengan lengan penguasa, Song Ke memandang dengan mata merah dan mengirimkan fluktuasi yang lebih kuat. Yang mengejutkan, dia juga mulai membakar dirinya sendiri. Aku belum mati, Heavenspan, brengsek. Api menyala ketika dia bangkit, menggunakan kekuatan hidupnya, Dao Essence-nya, dan segala sesuatu yang membuatnya memanggil raksasa besar. Ilusi di sekelilingnya. Itu adalah sosok yang mengenakan jubah Daois, yang sangat tampan, dan memiliki mata seperti cahaya bintang. Jika Bai Xiaochun ada di sini, dia akan mengenali orang ini segera. Bentuk yang dipanggil Song Ke tidak lain adalah The Worldly Taoist. Menjangkau, dia menarik semua tetesan air dari sungai besar kembali kepadanya, menyebabkan mereka membentuk daging dan darah raksasa besar itu. Pada saat ini, Daoist duniawi tampak benar-benar seperti manusia. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan lainnya, menyebabkan pecahan gunung Dao Essence untuk menarik kembali dan melayang ke kanan. Di dalam kipas yang berharga, Bai Xiaoqi memandang dengan penuh kegembiraan saat ia mengirim kipas yang terbang ke sisi kiri Worldly Daoist. Meskipun waktu yang diperlukan untuk menggambarkan semua hal ini, mereka terjadi pada waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Bahkan ketika Daoist Heavenspan membuat istirahat, Song Ke melepaskan kemampuan ilahi ini dan melangkah maju untuk memblokir jalannya. Song Ke hampir seperti inkarnasi yang hidup dari Taoist duniawi, menyebabkan langit bergetar ketika dia menembak ke arah Daoist Heavenspan. Mati, serunya, matanya menyala-nyala karena kegilaan. Bagaimanapun, Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang membenci Daoist Heavenspan. Song Ke juga dari realm Heavenspan, dan membenci pria itu sampai ke tulang-tulangnya. Sebagai inkarnasi dari Taoist duniawi mendekat, ia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan meninju ke arah Daoist Heavenspan. Itu berisi segala sesuatu yang membentuk Song Ke, dan menyebabkan citra Worldly Daoist menjadi bintang jatuh yang menyilaukan saat ia berkobar melalui langit berbintang. Wajah Daoist Heavenspan jatuh. Jika lengan penguasa tidak membengkokkan ruang di daerah itu, ia mungkin bisa mencapai tujuannya. Tetapi sekarang tidak ada waktu. Pada saat krisis yang mematikan ini, dia tertawa pahit, berputar di tempat dan mengulurkan kedua tangan dengan gerakan mantra. Seketika pusaran hitam muncul di antara kedua tangan inkarnasi mortal renegade. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong pusaran itu ke arah Taoist duniawi yang masuk. Suara gemuruh bergema yang melampaui apapun dalam pertempuran sampai titik ini, mengguncang kekosongan sekitarnya sampai hancur. Tampaknya hampir seluruh langit berbintang akan runtuh. Turun di domain abadi-abadi, gunung-gunung tumbang, dan laut abadi mengalir ke daratan di sekitarnya. Itu seperti lubang hitam yang mengerikan telah dibuat tepat antara Song Ke dan Daoist Heavenspan, tepat antara proyeksi inkarnasi Worldly Daoist dan Mortal Renegade. Akhirnya, proyeksi Daoist Heavenspan tidak bisa bertahan lebih lama, dan api hitam itu runtuh. Pada saat yang sama, citra Daoist dunia di sekitar Song Ke juga hancur berkeping-keping. Song Ke jatuh kembali, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan sekarang seperti lilin dalam angin, hanya di ambang kematian. Syukurlah, Saint Emperor ada di sana, dan terlepas dari cedera yang dideritanya, berhasil merebut Song Ke, dan kemudian jatuh kembali.
Adapun Daois Heavenspan, segera setelah proyeksi Mortal Renegade menghilang, dia muncul di sana di langit berbintang, rambut acak-acakan, wajah pucat. Meskipun tidak ada lagi nyala api yang terlihat pada orangnya, mereka ada di sana di dalam dirinya, menggerogoti sisa-sisa terakhir kekuatan hidup yang dia tinggalkan. Tiba-tiba dia merasa sangat tenang. Dia tidak lagi memikirkan Song Ke, Saint Emperor, atau makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari domain abadi-abadi. Dia juga tidak memikirkan Bai Xiaochun. Alih-alih, dia sedang melihat lokasi tertentu di Eternal Immortal Domains. Ayah, apakah itu layak? Aku putrimu. Saya mohon ayah. Saya mohon padamu. Dia mendengar kata-kata Du Lingfei dari bertahun-tahun yang lalu, pada saat dia mencoba memaksanya dan Bai Xiaochun untuk bergabung bersama di Pulau Heavenspan. Apakah itu? Gumamnya pada dirinya sendiri. Apakah itu layak? Tiba-tiba, dia merasakan nyeri di punggung tangannya, dan melihat ke bawah untuk melihat setetes cairan di sana. Itu air mata, dan saat ini, dia tidak tahu bagaimana sampai di sana. Tapi begitu menyentuh dagingnya yang membakar itu menyebabkan rasa sakit menyapu dirinya. Dan kemudian, ketika dia melihat tangannya memudar menjadi abu. Lalu lengannya, dan efeknya terus menyebar. Aku tidak selalu seperti ini, kan? Pikirnya. Dia menutup matanya, pahit dan bingung. Perlahan-lahan, kepalanya berubah menjadi abu bersama dengan seluruh tubuhnya. Ketika hal itu terjadi, ingatannya lenyap begitu pula kata-kata terakhir yang diucapkan putrinya kepadanya.